part B, dan part C. Oh iya, tadi mohon maaf lupa direkam ya Miss Antil. Nanti biar bisa di-sharing ke teman-temannya juga. Nah, ini kalau kita lihat nih, ini saya bacain ya satu-satu aja karena menurut saya ini paling penting kita tahu di dalam satu bagian itu kita bisa ketemu soal macam apa sih gitu. Karena kalau kita datang, kita nggak tahu, kita cuma ngerjain doang, kita nggak antisipasi, itu sama aja kita masuk perang, tapi kita nggak persiapkan, nggak ada persiapan apa-apa gitu, nggak ada tameng, nggak ada senjata, datangnya udah begitu aja, nanti kita tinggal melihat nasib. Nah, sedangkan kalau kita mau benar-benar sukses, harus tahu. Ini pertanyaan-pertanyaan, ini kalau mau di screenshot boleh, nanti dari Miss Antila juga akan kirimkan recordingnya, tenang aja gitu ya. Nah, kalau di part A ini bentuknya short dialogue. Short dialogue itu seperti apa? Jadi akan ada dua speakers, speaker A dan speaker B. Biasanya ntar speaker A ngomong kayak, "Hi, how is it going?" gitu ya biasanya. Nanti speaker 2 bilang, "Not bad, I'm just feeling under the weather." gitu misalnya. Nah, pertanyaannya bentar, contohnya misalnya, tadi speaker B ngomong apa gitu. Nah, kita kan harus menganalisa. Tadi dia ngomong, "I'm under the weather." Nah, under the weather, nah mungkin di sini boleh nih kita sambil interaksi ya. Di chat box itu kira-kira misalnya apa sih artinya under the weather gitu dalam sinonimnya apa sih under the weather? Apakah is that I'm currently happy, I'm sad, angry, sick? Apa coba kalau under the weather gitu misalnya ngomong. Nah, boleh ditulis di chat box. Nah, misalnya under the weather tuh apa? Misalnya contohnya. Nah, nih Miss Yulia bener. Sick gitu. Sick, Miss Dian juga. Good, very, very nice. Contohnya ya, itu kan contoh simpelnya. Nah, di sini kalau kita lihat, semua pertanyaan nanti bentuknya akan seperti itu. Jadi ada speaker A, speaker B. Nanti pertanyaannya either speaker A tadi ngomong apa, maknanya apa, atau speaker B ngomongnya apa, maknanya apa. Tetapi ternyata kalau kita lihat nih dari segi strategi, hampir semua jawaban tuh ada di speaker B, bukan di speaker A. Meskipun pertanyaan soal speaker E gitu. Jadi kita harus tahu, oh berarti gue harus benar-benar fokus nih kalau kita ngomong sama teman kita kan gitu. Iya nih, lu jangan terlalu fokus yang A terus nih, yang B-nya tuh biar dapat jawabannya gitu. Jadi itu salah satunya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi strateginya ada apa aja? Skill A, focus on the second line. Skill 2, choose answers with synonyms. Skill 3, avoid similar sounds gitu. Nah, ini nanti saya ambil semua ini tuh dari Longman Preparation. Jadi kalau nanti misalnya dari Bapak Ibu guru di sini misalnya mau coba beli bukunya, itu monggo banget gitu. Karena menurut saya ini yang cukup komprehensif dari dulu sampai sekarang nggak berubah gitu. Jadi memang mereka mengajarkan semua yang bisa keluar di soal-soalnya itu seperti apa gitu. Nah, terus apalagi skill 4. Draw conclusions about who, what, where. Skill 5, listen for who and what in passives. Skill 6, listen for who and what with multiple nouns. Contohnya seperti itu ya. Nah, terus ini kalau menurut saya dari skill 1 sampai skill 6 itu berarti lebih fokusin ke uh, nouns gitu ya. Misalnya kata benda. Tapi kata benda itu bisa bisa jadi mirip. Contohnya apa? Misalnya dia lagi ngomongnya soal apartment. Tapi di jawabannya tulisannya ada tulisan department. Bisa jadi mungkin karena kita mikirnya ada nih ada suara itu apartment apartment berarti bener. Padahal sebenarnya bukan. Itu adalah decoy gitu. Jadi supaya kita kayak kejebak nih. Jadi jawabnya itu. Jadi bukan seperti itu. Jadi itu yang mesti hati-hati. Jadi makanya ada tuh misalnya di skill 3 avoid similar sounds. Atau misalnya listen for who and what in passive itu menurut saya juga cukup penting gitu ya. Karena biasanya pertanyaannya misalnya ini siapa yang melakukan gitu misalnya atau ini terhadap siapa. Nah, kita harus tahu bentuknya itu siapa doernya, siapa receivernya. Karena kalau di bentuknya pasif gitu kan misalnya Miss Antila was apa namanya scolded by her friend gitu. Nah, kita kan harus tahu berarti yang scold ini Miss Antilanya atau temennya. Tapi karena ada passive form was scolded, berarti Miss Antila itu yang diomelin, yang di scold. Berarti jawabannya harusnya yang diomelin adalah Miss Antila. Contohnya seperti itu. Nah, triki-trikinya di situ. Nah, lanjut lagi. Negatives ada skill 7, listen for negative expressions. Skill 8, listen for double negative expressions. Skill 9, almost negative. Skill 10, listen for negatives and comparatives. Nah, ini kalau menurut saya yang paling sering muncul tuh justru double negative. Jadi biasanya udah ngomong not, habis dia ngomong not, habis itu
ada satu kata yang misalnya sebenarnya udah negatif, jadi maknanya itu menjadi positif. Misalnya saya ngomong eh, not unheard of, misalnya ya, ini contoh aja, saya nggak kepikiran nih. Misalnya ada kata not unheard of gitu. Kan kalau kita mikir unheard artinya nggak didengar gitu kan. Berarti itu bukan sesuatu yang pernah kita dengar gitu kan. That is something that we have not listened to gitu kan. Itu biasanya kita ketriknya gitu. Padahal karena ada kata not unheard of itu menjadi positif kayak matematika gitu ya, kalau minus kali minus jadinya positif gitu kan, bener. Berarti kalau not unheard of artinya bukan dia nggak pernah kedengeran, tapi oh itu sangat common, itu sudah pasti udah orang udah pernah denger gitu. Nah itu trik-triknya seperti itu, mereka sering banget pakai itu, makanya kita harus harus benar-benar jeli, harus benar-benar kita dengerin ada nggak nih kata negatifnya gitu. Kalau ada kata negatif dipakai dengan negatif lagi, dia harus menjadi positif gitu. Itu triknya di situ. Nah, lanjut dulu. Ada functions, misal listen for expression of agreement, listen for expressions of uncertainty and suggestion, listen for emphatic expressions of surprise. Nah, expression ini menurut saya kita bisa pelajari sangat cepat. Karena sebenarnya kalau di bahasa Inggris itu pasti sangat common kok, ekspresinya itu-itu aja. Misalnya ngomongin apa? Misalnya agree gitu ya, kita mau agree kayak um, misalnya saya bilang Miss Antila, Miss Antila, I think today's weather is really hot gitu kan, misalnya panas banget sih hari ini gitu, terus Miss Antila bilang, tell me about it gitu kan. Tell me about it gitu kan. Kalau kita misalnya kita bilang tell me about it, maksudnya suruh ngomong lagi gitu. Maksudnya tadi Mr. Kevin ngomongin apa? Padahal sebenarnya enggak. Itu adalah suatu common expression dalam bahasa Inggris. Artinya saya agree, benar gitu. Ya nggak usah ngomong deh gitu. Kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia-nya kan kayak gitu ya. Nggak usah ngomong, udah bener emang panas gitu. Nah, tapi ngomongnya tell me about it. Expression-expression seperti itu harus kita pelajari gitu. Nah, itu akan ada di chapter-chapter ini. Jadi nanti kalau kita misalnya kayaknya saya tuh kurang paham begitu-begituan Mr. Kevin. Jadi saya harus benar-benar expose ke situ. Nah, silakan. Berarti kalian sudah tahu kalian harus belajar lebih banyak di common expression seperti itu. Dan itu ada banyak. Ada agreement, uncertainty, sama surprise. Tapi yang muncul-muncul biasanya itu doang kok. Tenang aja. Jadi asalkan kita lihat di sini, oh kira-kira yang dipakai seperti itu akan mirip-mirip keluarnya nanti. Terus nextnya kita ada contrary meaning. Listen for wishes, listen for untrue conditions. Nah ini biasanya kalau ngomongin grammar tuh ngomongin second conditional ya. Second conditional tuh apa ya? Ada yang inget nggak? If plus apa-apa bla bla bla. Pakai past tense atau pakai present tense kalau inget. Nah coba nanti kalau misalnya ada inget rumus-rumusnya boleh tuh di type di chat box ya. Nah tapi saya ingetin dulu nih reminder kalau second conditional tuh bentuknya untuk unreal situation gitu. Jadi misalnya kalau saya tahu lagunya Beyonce nih, lagunya Beyonce kan If I Were a Boy gitu. If I Were a Boy. Apakah Beyonce itu seorang laki-laki? Bukan ya. Beyonce seorang wanita gitu. Tapi dia bilang if I were, dia mengandai-ngandai gitu. Nah, karena dia menggunakan struktur second conditional, kita harus sudah tahu nih, berarti dia lagi ngandai. Jadi dia pasti bukan ngomongin dia itu seorang laki-laki, bukan. Dia mengandaikan kalau dia itu laki-laki. Sama, misalnya saya ngomong, if I were rich, I would buy a car right now gitu kan. If I were rich, bukan if I am rich ya, I were rich gitu. Udah pasti berarti unreal gitu kan. Berarti saya saat ini saya belum rich kok, saya belum kaya, jadi saya nggak beli mobil. Tapi saya mengandaikan kalau saya kaya, saya punya duit, saya mau beli mobil. Contohnya seperti itu. Nah itu untuk si contrary meaning. Ini bisa berlaku second conditional ataupun wish ya. I wish I were blah 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 blah. Sama bentuknya juga pasti menggunakan itu tuh kita ngomongnya seperti subjunctif ya. Jadi kayak I were bla 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 gitu. Lanjut lagi, ada idiomatic language. Listen for two or three part verbs, sama listen for idioms. Tadi kita udah ngomongin ya soal kayak misalnya common phrases, common expression. Idiom ini juga sering banget keluar. Dan idiom-idiom ini tuh ibaratnya apa ya, kayak eh, ya kalau kita peribahasa gitu ya kalau bahasa Indonesianya pasti otomatis kan kita kalau ngomong sesuatu nggak mungkin 100% selalu sangat literal gitu ya, 100% pasti kata-katanya sangat baku baik dan jelas, pasti kadang-kadang kita ngomong dengan kayak apa ya, misalnya kayak misalnya I wish, bukan I wish kali ya, mungkin kayak ngomongin langit gitu.
langitnya tuh indah banget gitu ya, bagaikan apa gitu kan. Padahal kan langit bukan itu gitu kan. Itu hanya pengandaian langit itu seperti itu. Nah, tetapi itu sering banget dipakai di bahasa Inggris dalam bentuk idioms gitu. Jadi idioms-idioms ini kita kalau bisa kita pelajari, kita refresh lagi. Dan ini kalau menurut saya idioms ini memang sangat banyak banget di bahasa Inggris gitu. Tapi pasti nanti kalau udah dapet feelingnya, nanti untuk next-next idiomnya itu kayak, oh ini kayak ngomongin ini kayak ngomongin ini, udah dapet feelingnya kok gitu. Nah, kalau idioms itu menurut saya ya untuk bukan menghafal ya, untuk memahaminya lebih baik kita mencoba untuk membuat kalimat dengan itu gitu. Karena kalau kita mencoba ngafal ini kayak misalnya ini artinya ini, pasti nanti kita akan kelamaan saat kita lagi mau coba ngerjain gitu. Jadi baiknya kalau kita udah sangat get used to it, oh that means that. Oh, jadi udah pasti ini gini gini. Kayak tadi bisa under the weather gitu, udah pasti tuh sick kayak gitu. Atau take a rain check, misalnya artinya kayak dia harus skip dulu nih, nggak bisa hadir karena ada kegiatan lain gitu. Bukan artinya dia bener-bener mau ngambil cek dari hujan gitu, tapi dia mau bilang maksudnya dia mau nggak bisa hadir, take a rain check. That's an idiom gitu. Nah, itu untuk part A ya. Jadi untuk part A itu short dialogue seperti itu. Nah, kita masuk nih part B. Part B itu dialog juga tapi lebih panjang. Jadi ada back and forth, back and forth. Jadi nggak cuma kayak tadi kan cuma orang pertama ngomong apa, orang kedua ngomong apa, pertanyaan. Itu akan sangat cepet gitu. Jadi nomor dua gitu, tiga gitu, empat gitu. Nanti kalau masuk part B nanti akan back and forth. Jadi speaker A, speaker B, speaker A, speaker B, speaker A, speaker B, baru nanti ada soal pertanyaannya. Nah, ini yang menurut saya makanya kalau kita lihat ya, kita ada dua strategi. Ada before listening sama while listening. Yang paling penting menurut saya itu sebenarnya di before listeningnya. Jadi di mana saat kita lagi nungguin nih, kita lagi dengerin instruksi, ini cara ngerjainnya gini 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 gini, kita udah harusnya tuh udah nggak dengerin instruksi lagi. Karena kita harusnya sudah tahu saat kita mengerjakan instruksinya adalah pilih A, B, C atau D. Nah, gunakanlah waktu itu untuk kita mengantisipasi. Misalnya ini lagi ngomongin ya, for part B, you will blah 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 blah, blah. Nah, sambil si speaker yang ngomong, kita udah nge-scan. Oh, soal nomor 18 itu ada tulisannya misalnya soccer, basketball, volleyball, badminton. Nah, ada yang bisa nebak nggak nih? Kira-kira soalnya tentang apa sih ini? Gitu. Boleh type di chat box ya. Tadi misalnya ada soccer, basketball, volleyball, badminton. Kira-kira soal apa, tentang apa? Terus soal selanjutnya ngomongin soal Friday, Wednesday, Saturday, Sunday gitu. Nah, soalnya ngomongin apa lagi tuh kira-kira gitu. Boleh nih kalau misalnya mau di-type di chat box ya. Nah, itu contoh untuk antisipasi. Jadi sambil kita tuh mengerjakan, sambil kita dengan instruksi, kita harus multitasking gitu. Jangan kita dengerin instruksinya, kita justru harus sudah scanning. Karena begitu nanti sudah mulai audionya itu play untuk si soal tersebut, itu dia akan langsung mengerjakan soal nomor 18, 19, 20, 21, langsung 4 sampai 5 nomor selanjutnya. Dan itu pada saat itu udah too late gitu, udah terlalu terlambat kalau kita baru ngeliatin ini kayak soalnya tentang ini, apa ya gitu. Jadi kebanyakan kita udah that apa catches us off guard gitu. Jadi kita udah kayaknya aduh kelewat deh atau dia ngomongin yang tadi lagi gitu, dan biasanya jadi malah kita ragu. Nah, kalau kita sampai ragu apa yang terjadi nih Mr. Kevin? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus harus ingat ya, audionya cuma dimainkan sekali. Jadi udah nggak mungkin lagi kita bisa balik ke nomor sebelumnya. Saran saya, kalau sudah sampai kelewat sekalipun, lewatin aja. Tapi tetap dijawab. Mau jawab itu A, B, C, D, karena kan nggak ada penaltinya. Semuanya, kalau kita beruntung tetap dapat poin. Gitu. Jadi tetap jawab saja, tapi jangan kita bergumul di pertanyaan tersebut. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Gitu. Nah, itu untuk part B. Jadi makanya ada before listening, anticipate the topics, anticipate the questions. While listening, determine the topic, draw conclusions about who, what, where. Skill 22, listen for answers in order. Nah, yang paling penting yang kita juga harus tahu adalah yang menurut saya skill 22 tuh. Listen for answers in order. Kalau tuh full bentuknya itu selalu in order.
Jadi nggak mungkin nanti dia ngerjain soal nomor 25 dulu baru nanti 23 atau nanti 26 dulu baru 22. Nggak seperti itu. Akan selalu in order. Pasti nomor 21 dulu, 22, 23, 24. Jadi kalau kita udah kayak kelihatan, tadi kan dia baru ngomongin nomor 22 deh, tapi aku udah kelewatan nih. Gimana nih Mister Kevin? Langsung aja ke 23 gitu. Jadi nggak perlu khawatir. 23 pasti nanti dia akan mengomongkan kunci jawabannya apa, nanti baru ke 24, 25 gitu. Jadi itu menurut saya paling penting. Nah, itu untuk part B. Yang last one, untuk part C. Part C ini seperti lecture ya, seperti lecture kalau di IELTS atau di TOEFL IBT sebenarnya ada juga. Jadi seperti academic talk. Jadi satu orang ngomong tapi panjang banget gitu penjelasan. Tapi ini juga striknya tuh sama persis dengan part B. Jadi kalau kita sebenarnya sudah tahu cara mengerjakan part B-nya itu seperti apa, pasti part C-nya bisa ngerjain juga. Kita lihat ya, misalnya skill 23, anticipate the topics, skill 24, anticipate the questions, terus yang while listening, skill 25, determine the topic, draw conclusions about who, what, where, and listen for answers in order. Exactly the same, gak ada yang berubah gitu. Yang berubah cuma tipe audionya. Jadi tetap kita dengerin informasinya dari awal sampai akhir in chronological order gitu. Jadi pasti secara kronologis dari nomor 21 sampai 25. Contohnya seperti itu. Gitu. Nah, itu sekilas ya mengenai struktur listening. Ini saya mau membagikan sedikit strategi-strategi tambahan. Ini untuk review kembali, tadi saya udah bilang sedikit sih. Nah, nomor satu, focus on the second speaker in part A. Jadi untuk yang short dialogue, pasti kemungkinan besar most likely jawabannya tuh ada di speaker yang kedua gitu. Meskipun pertanyaan soal orang yang pertama, tapi jawabannya kuncinya ada di yang di orang kedua. Yang kedua, beware of sound alikes, distractors seperti tadi saya bilang, department, apartment. Ini biasanya bahkan itu istilahnya kalau saya bisa bilang jebakan. Mereka mencoba menjebak kayak terlalu gampang gitu ya untuk kita tahu jawabannya. Oh, yang penting dengar suaranya sama department apartment jawabannya pasti itu kemungkinan besar salah gitu. Karena itu adalah distractor. Jadi saat seorang istilahnya tuh kayak assessor ya, kayak mereka membuat tes ini, kita kan harus mikir juga ya gimana cara mereka bikin tes ini sih, tes TOEFL ITP. Mereka juga harus membuat trik-trik seperti ini gitu supaya kayak nggak gampang dikerjakan oleh semua orang gitu. Salah satunya adalah ini. Mereka coba menjebak dengan sound alikes. Nomor tiga, expect synonyms. Jadi jarang banget ya, misalnya kita dengerin sesuatu dalam teks, dalam audionya, lalu di teks jawabannya itu sama persis omongannya. Biasanya either di paraphrase atau menggunakan sinonim. Jadi kita harus get used to it. Harus fokus pada meaning, meaning, dan meaning. Udah nggak bisa cuma dengerin, gue mau nyari satu kata yang ada di situ deh, gitu. Nggak bisa seperti itu. Udah harus benar-benar secara dalam. Lalu preview answer choices, pokoknya jangan sampai kita datang kita nggak tahu kita menghadapi apa. Tuh, jadi harus kita review dulu soal-soalnya muncul apa, baru kita dengerin gitu. Meskipun itu kan nggak bisa kita kontrol, tapi setidaknya saat kita misalnya lagi mendengarkan instruksi, di instruksi tersebut kan kita udah tahu cara pengerjaan seperti apa. Nggak usah didengerin, langsung fokus scan soal-soalnya. Kira-kira pertanyaan apa yang akan ditanyakan gitu. Lalu agreement or disagreement, biasanya, nah, TOEFL speakers rarely say a simple yes or no. They use idiomatic expressions. Jadi jangan expect kalau misalnya soalnya pertanyaannya yes he agrees to go to the mall gitu misalnya. Jangan expect dia bakal ngomong yes I agree, yes I will go. Nggak akan seperti itu. Pasti lebih ngomongnya kayak sounds good to me gitu misalnya. I'll see you next Thursday misalnya kayak gitu. Jadi jawabannya tidak langsung sama persis. Terus tadi saya bilang double negatives, jangan lupa kalau misalnya ada kayak not uncommon, not unheard of, never fails to, itu harus hati-hati juga. Terus unreal conditions juga, kayak misalnya using I were, if I were blah blah blah, atau I wish, itu segala macam, itu harus hati-hati karena artinya maknanya adalah kebalikannya dari yang sebenarnya dia ucapkan. Lalu idioms juga hati-hati. Yang terakhir adalah momentum di part D and part C. Jangan lupa ordernya itu. Sudah pasti kalau questionnya akan in order dari kalau question 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 nggak akan loncat-loncat gitu. Nah itu mungkin sekilas kalau saya bisa bilang kalau kita harus ingat apa sih Mr. Kevin sebelum kita tes, ingatnya poin-poin ini ya menurut saya yang paling penting. Karena ini adalah strateginya gitu. Nah, udah nih, kita ngomongin listening udah cukup banyak ya. Jadi sekarang kita mau coba nih lihat langsung, Miss Antila nih mau nunjukin di prediction testnya Atlas.
Tapi mungkin sebelum itu Miss Antila nanti akan tunjukin cara masuknya kali ya Miss ya, karena mungkin belum semuanya kan tahu cara masuk ke dalam website kami itu gimana sih. Nah, kalau di atas ini kita punya prediction test, nanti semuanya bisa lihat sendiri, bisa nyobain buat praktis mau sebanyak-banyaknya, itu akan soalnya berubah-berubah terus gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir. eh, Menurut saya ini akan sangat enough practice for you guys kalau kalian semua pengen benar-benar improve TOEFL ITP score-nya. Nah, tanpa berlama-lama saya kembalikan ke Miss Antila dulu. Oke, baik. Terima kasih Mr. Kevin atas pemaparannya. Cukup detail ya dan cukup banyak tadi penjelasannya apa saja yang sebaiknya diperhatikan saat mengerjakan listening test untuk TOEFL. Nah, sekarang kita mau praktis. Nah, coba kita implementasikan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mr. Kevin ke real testnya seperti apa. Apakah screen saya sudah terlihat ya? Oke, baik. Nah, sekarang saya akan tunjukkan. Jadi, seperti yang sudah Mr. Kevin jelaskan tadi, kami mempunyai prediction test untuk TOEFL dan juga IELTS. Nah, kita hari ini akan fokus ke TOEFL dulu ya. Nah, caranya adalah saya akan login dulu karena di sini saya sudah punya akunnya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan coba lihat setelah sign in akan seperti apa bentuknya. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Ada beberapa pilihan latihan. Jika teman-teman ingin latihan dari awal sampai akhir ya untuk semua skill listening, structure, kemudian reading, berarti nanti bisa pakai yang complete test, complete prediction test. Tapi jika teman-teman ingin coba satu skill dulu deh, karena misal hanya punya waktu kurang dari 1 jam untuk berlatih sehari. Nah, teman-teman bisa menggunakan skill-skill lainnya. Nah, sekarang kita akan coba yang listening dulu. Salah. Bentar. Oke. Oke, saya akan coba uh, start. Nah, untuk yang listening ini, sorry. Oke, tadi sempat ada pertanyaan di chat box tentang paper-based test dan TOEFL ITP. Nah, sebenarnya itu sama secara soal ya. Soalnya itu mirip karena soal TOEFL ITP itu em, bisa dibilang ujungnya atau dasarnya itu diambil dari Longman paper-based test. Namun bedanya sekarang TOEFL ITP itu ada dua macam. Jadi ada yang secara tertulis dan juga ada yang online gitu. Jika dikerjakan secara tertulis, nanti listeningnya itu biasanya akan dimainkan secara massal. Jadi kita akan berada di sebuah kelas, kemudian audio listeningnya itu akan dimainkan di mungkin di speaker di ruang kelas tersebut. Tetapi kalau menggunakan online test, online TOEFL ITP, itu audio listening itu sudah berada di masing-masing sistem. Jadi kita bisa menggunakan headphones atau headset untuk mendengarkan audio dari listening tersebut. Gitu. Jadi kalau menurut saya untuk listening justru akan lebih mudah jika bentuknya adalah listening uh, computer based. Begitu. Ini kedengeran nggak sih suaranya? Oh ya udah, oke. Nah, nanti biasanya sebelum mulai itu teman-teman akan mendengarkan semacam instruksi terlebih dahulu di listening testnya. Jadi tidak langsung soal gitu ya. Teman-teman akan membaca instruksi dan mendengarkan instruksinya at the same time seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini seharusnya ada audionya, tapi coba. Each conversation, you will hear a question about the conversation. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the four possible answers in your... Saya matikan dulu audionya. Jadi saya jelaskan dikit untuk directions-nya. Jadi seperti tadi Mr. Kevin bilang, listening itu ada beberapa part. Nah, untuk part A itu nanti bentuknya adalah short conversations between two people. Nanti jadi setiap nomor itu
audionya berbeda-beda, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Contohnya seperti ini nih. I was thinking of grabbing lunch at the cafeteria, but it looks like there is a long line. Kemudian nanti akan ada suara lain menimpali. Yeah, it's usually packed right around noon. Maybe try the cafe in the library. It's faster. Kemudian teman-teman diminta untuk menyimpulkan. Jadi yang dimaksud apa sih dari si laki-lakinya atau si perempuannya? Seperti itu. Nanti ada jawaban yang diberikan, kemudian teman-teman harus memilih dalam waktu yang cukup singkat. Gitu. Oke, sebentar lagi kita akan mulai tesnya. Harusnya sebentar lagi mulai ya. Oke, teman-teman persiapkan. Nanti saya akan putar audionya. Coba duduknya yang seperti mau tes seperti apa gitu. Nah, nanti bentuknya seperti ini nih, teman-teman. Coba kita dengarkan. Looks like it's full. Kedengaran nggak? Oh, Enggak. really? Oh, That's a popular class. You should try to get on the wait list. Sometimes Okay. people drop out in the first week, and spots are given to others. sorry. What does the woman mean? Oke, kita akan coba dengarkan untuk nomor 2 ya, teman-teman. Siap-siap, oke? Question 2. Hi. I was absent from class yesterday. Could you tell me what the homework assignment is? Yeah, I think it's in the syllabus, but basically, we have to read chapters 3 and 4 and answer the review questions at the end of chapter 4. What does student 2 mean? Oke, coba kira-kira jawabannya apa untuk nomor 2? What does the student mean? Boleh yang tahu jawabannya, yang bisa menjawab, dijawab di chat box. Kira-kira jawabannya apa? Apakah yang A, the homework assignment is very difficult? B, she doesn't know what the homework assignment is? C, she is providing information about the homework assignment to the absent student? Atau yang D, the absent student should ask the professor again? Ada yang dapat gak nih jawabannya? Coba. Oke, dari Kak Dian jawab B. Oke, yang lain gimana nih? Jawabannya apa? Yang lain kira-kira menjawab apa? Atau malah nggak dapat jawabannya? Oke, Kak Andri jawabnya B. Alright. Yang lainnya mana nih? Nomor 2 ya tadi ya. Oke, let's look. Coba. Ada lagi? Saya hitung sampai 5 ya. Oke, dari Karisa jawabnya B. Oke, saya hitung sampai 5. Silakan dijawab teman-teman, nanti kita bahas. Oke? One, two, three, four, five. Oke, kita kunci jawabannya B dari teman-teman semua. Oke. Gimana Mr. Kevin? Jawabannya apakah betul? Seperti ada yang ketawa tadi kok jawabannya B ya. Jawabannya harusnya C ya semuanya. Iya, terima kasih Mr. Kevin. Jadi jawabannya yang betul adalah C, bukan yang B. Nah, nanti kalau misal teman-teman dapat soal yang sama, bisa diperhatikan lagi, yang tidak tahu PR-nya itu yang laki-laki, right? Sementara yang perempuan, dia itu memberikan informasi tentang homework assignment-nya. Jadi yang absen, yang tidak masuk kelas itu yang laki-laki, sementara yang perempuan itu masuk dan dia menjelaskan. Jadi untuk jawaban B itu kurang tepat karena di sini di sini dibilangnya yang nggak tahu PR-nya adalah yang perempuan. Harusnya yang laki-laki. Gitu. Oke? Sekarang kita coba lagi ya. Ayo, teman-teman semua perhatikan. Kalau ada headphones boleh dipakai, dipasang. Kita dengarkan, kemudian diperhatikan jawabannya juga. Oke? Sekarang sampai nomor berapa ya? Saya cek dulu. Oke, sekarang sampai nomor 7. Kita tunggu sampai nomor 8. Saya kasih waktu teman-teman untuk baca jawaban nomor 8 dulu. Dibaca dulu jawabannya. Nanti saya akan play audio untuk nomor 7. Oke, siap-siap ya. Saya play audionya
untuk yang nomor 8. Question 8. Hey, I was really looking forward to catching that new movie tonight, but something unexpected has popped up. Would you mind if we took a rain check? Oh, no worries at all. Things come up. Let me know when you're free again. What does the woman mean? Oke, kira-kira apa maksudnya dari yang perempuan? Tadi sebenarnya Mr. Kevin udah sempat mention tentang rain check. Ayo, ayo apa? Kalau sudah tahu jawabannya bisa di-share di chat box ya. Apakah A, B, C, atau D? Coba. Oke, dari Kak Putsi, D, dari Kak Yuli, D. Oke, how about the others? Yang lain gimana? Dari Kak Isti, B. Oke. Oke. Dari Oh, this is Miss Yanti. Dari Miss Yanti B. Oke, ada yang B, ada yang E. Wah, cukup beragam ya hari ini, Mr. Kevin. Ada yang B, ada yang D, ada yang E. Coba kita tanya Mr. Kevin. Kira-kira jawabannya apa nih, Mr. Kevin? Ini soal idiom ya. Kalau take a rain check, artinya kan berarti tidak harus skip, nggak bisa melakukan hal tersebut hari itu. Tapi yang jelas artinya bukan akan hujan. Jadi bukan dia itu nggak mau datang karena hujan. Karena itu ada sebuah idiom, tidak bisa diambil secara literal atau harafiah, nggak bisa gitu. Jadi kita harus tahu jawabannya sudah pasti bukan yang hujan. Itu clue-nya. Oke, terima kasih. Ya, jadi teman-teman, rain check itu adalah sebuah idiom yang cukup terkenal ya di bahasa Inggris. Nah, rain check itu artinya bukan hujan. Jadi bukan arti literal akan hujan. Nah, itu adalah sebuah arti sendiri. Berarti mungkin artinya bisa kita tunda dulu atau kita skip dulu, kita ganti hari lain. Nah, berarti jawabannya untuk yang A itu belum tepat ya, karena dia tidak bilang bahwa dia sudah pernah nonton. Kemudian yang B ini juga kurang tepat karena sebenarnya again rain check itu bukan berarti akan hujan. Nah, berarti jawaban yang betul adalah dulu turun lagi. Adalah yang D. Nah, congrats buat teman-teman yang jawabnya betul D. Well done. Jadi, she needs to postpone. Postpone artinya menunda. Postpone dulu rencananya karena akan ada suatu hal. Kita nggak tahu halnya. Gitu. Kita coba satu kali lagi terakhir ya. Habis itu kita akan lanjut ke section berikutnya. Oke, siap-siap nih. Sekarang nomor berapa ya? Sekarang nomor 13. Oke, siap-siap. Oke, sekarang nomor 14. Saya akan kasih teman-teman waktu untuk membaca jawaban nomor 15. Setelah itu saya akan play audio untuk nomor 15. Oke, Woman imply. sorry. Udah play. Oke, siap-siap nomor 15 abis ini ya. Question 15. You're not wearing boots? The snow is already piling up outside. Oh no, I didn't realize it was that bad. What does the man imply about the woman? Oke, kira-kira jawabannya apa? A, B, C, atau D? What does the man imply about the woman? Di the woman-nya nih. Oke, silakan. Oke, ada yang jawab. Mana nih? Dari mana ya? Oke, ada dari Karatna jawab B, ada yang B, 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 B. Oh, oke, semuanya jawab B nih. Satu suara semua ya? Oke, gak ada yang beda. Oke, kira-kira gimana jawabannya, Mr. Kevin? Ting ting ting. Betul. Yes, well done. Betul sekali. Jawabannya adalah B.
yang she's not dressed properly for the snowy weather. Gitu. Oke. Nah, itu adalah beberapa simulasi dan contoh untuk listening testnya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut ke skill berikutnya, yaitu structure and written expression, yang mana kita akan membutuhkan banyak grammar untuk menjawab. Oke, saya serahkan ke Mr. Kevin. Thank you, Miss Antila. Okay, so going back with me again. Ntar ya, saya spotlight lagi. Nah, gimana nih tadi listeningnya? Udah oke lah ya, udah dapet sedikit setidaknya kira-kira, oh cara ngerjainnya tuh seperti ini, bentuknya tuh seperti ini gitu. Nanti kalau misalnya mau cobain yang untuk part B-nya, part C-nya bisa nanti coba login aja tadi ya, seperti yang tadi ditunjukin sama Miss Antila di situ. Nanti juga di akhir nanti Miss Antila akan kasih ada sedikit kado ya, voucher kode gitu. Nanti itu bisa mungkin bisa dipakai biar bisa nyobain sendiri masing-masing. Nah, oke. Langsung saja kita lanjut ke skill selanjutnya. Tadi kan kita sudah di listening. Nah, ini kayaknya kalau ngomongin grammar, biasanya kalau ada dua kubu nih biasanya. Yang pertama biasanya, waduh, saya suka banget bahas yang kayak gini-gini nih. Yang kedua, aduh, saya ngantuk. Jadi saran saya bagi yang ngantuk mungkin boleh sambil minum kopi ya gitu. Karena ini cukup banyak banget skill yang harus dibahas gitu. Tapi saya nggak akan bahas satu persatu karena menurut saya untuk membahas semua grammar yang ada di bahasa Inggris itu akan butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Nanti dari Bapak Ibu sendiri bisa pelajari masing-masing lagi. Karena menurut saya pasti sudah pernah dipelajari. Apalagi kalau yang sudah mengajar, yang sudah pernah mengambil dulunya mungkin di kuliahnya atau mungkin pernah di les bahasa Inggrisnya pasti sudah pernah mempelajari semua grammar skills ini. Tinggal di refresh saja gitu. Nah, kita lihat kan tadi saya bilang ada dua bagian ya. Kalau di bagian nomor dua ini ada structure and written expression. Yang pertama adalah structure. Structure ini bentuknya itu multiple choice. Jadi nanti akan ada satu buah pertanyaan, lalu ada opsi A, B, C, dan D gitu. Nah, biasanya kalau di sini tuh kita nyarinya either yang paling benar atau yang salah gitu. Jadi mesti hati-hati. Jadi kita harus baca pertanyaannya dengan tepat. Jangan sampai ternyata soalnya nanyain jawaban yang paling yang salah adalah terus itu jawabnya yang benar. Padahal sebenarnya ada tiga yang benar. Itu suka kejebak di situ. Jadi nomor satu PR-nya harus baca soalnya ini nanyain soal apa gitu. Nah, yang paling penting ini sebenarnya ada di sentences yang skill 1 sampai skill 5 nih kalau kita lihat sebenarnya. Sebenarnya skill 1 sih ya. Skill 1 itu nanti akan muncul di berbagai tempat. Akan muncul di bagian written expression-nya, ada di bagian lain lagi. Kenapa sih ini begitu penting? Kalau kita baca ya, skill 1 itu apa? Be sure the sentence has a subject and a verb. Jadi ini adalah dasar dari semua structure and written expression. Harus kita pastikan setiap kalimat itu memiliki subjek dan verb. Ada subjek dan apa bahasa Inggrisnya itu predikat ya istilahnya. Nggak boleh sampai nggak ada. Kalau nggak ada namanya bukan sentence, bukan kalimat. Sedangkan di structure and written expression kita ngomongin semua soal kalimat. Tidak ada frasa, tidak ada hanya klausa saja, tidak harus kalimat gitu. Mau sependek apapun, misalnya jawabannya yes he is gitu kan. He is kan juga kalimat, udah ada he subjeknya, is verbnya gitu. Atau panjang banget misalnya, Miss Antila, my newest colleague at work is my best friend now gitu. Wah, sepanjang itu Mr. Kevin. Iya, tapi sebenarnya saya tahu Miss Antila subjeknya, verbnya is. Udah, that's it. Begitulah nanti akan diubah-ubah sama si TOEFL-nya ini. Akan dibikin nanti mungkin my best friend ya my newest colleague at work, Miss Antila is my best friend misalnya contohnya. Padahal sama aja gitu kan. Sama aja Miss Antila tetap subjeknya, tapi ada apositif di depannya, yaitu suatu klausa yang sama persis mendeskripsikan subjeknya. Contohnya seperti itu. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi dari awal sampai akhir, make sure semua sentence yang kita lihat di setiap soal ada subjek dan verbnya. Kalau sampai ada yang missing, berarti itu ada suatu kesalahan yang harus kita perbaiki, gitu. Nah, ini untuk skill 1 tadi udah ngomong itu ya. Skill 2, objects of preposition.
Positive, present participle, past participles. Kenapa sih ini semua penting? Object of preposition. Contohnya misalnya menggunakan in the morning gitu misalnya. In the morning, Miss Antila goes to the market. Seperti pantunnya Miss Antila biasanya. Pagi-pagi pergi ke pasar gitu misalnya. In the morning pasti kita kalau kita in the morning subjek nggak ya gitu. Tapi di depan naruhnya. Tapi tulisannya in the morning. The morning bisa jadi subjek nggak? Bisa gitu. Tapi itu adalah subjek atau objek dari preposisi in. Dia bukan subjek sendiri karena fokusnya bukan pada morningnya, tapi Miss Antilanya. In the morning, Miss Antila goes to the market. Misalnya contoh seperti itu. Gitu. Nah, positif juga sama. Misalnya penggunaan koma, seperti saya bilang tadi. Present participle juga Present participle juga sama. Jadi misalnya kalau kita memastikan ada is, ada pakai have, has, itu harus followed by the right verb. Kalau enggak, berarti ada sesuatu yang salah gitu. Lalu lanjut, ada sentences with multiple clauses. Skill 6, coordinate connectors, adverb of time, using adverb connectors, dan sebagainya. Lalu more sentences with multiple clauses. Ada namanya noun clause gitu. Jadi kadang-kadang tuh ini tuh yang biasanya orang Indonesia kadang-kadang suka keliru gitu. Misalnya ngomong kayak do you know what your mother is doing gitu misalnya kayak mama kamu lagi ngapain gitu ya. Tapi kita jawabnya I don't know I don't know what is my mom doing gitu misalnya. Isnya kok jadi ketukar gitu ya. Padahal harusnya what my mom is doing. Karena itu menjadi noun clause gitu, menjadi statement bukan question lagi. Jadi itu yang mesti hati-hati hal-hal seperti itu. Sesepele penaruhan di mana isnya aja itu bisa membuat kalimat itu salah gitu. Dan ini yang di noun clause connectors ini. Dan begitu juga dengan menggunakan adjective clause connectors gitu, menggunakan which, that, kayak gitu. Nah, di dalam which sama that tuh kadang-kadang ada yang mesti pakai subjek lagi, ada yang nggak pakai subjek lagi. Jadi mesti benar-benar hati-hati, tahu mana yang harus butuh, mana yang enggak. Lalu lanjut, ada sentences with reduced clauses. Kalau kita punya kalimat yang kita deskripsikan secara panjang kalimat kata sifatnya, misalnya Miss Antila, uh, the girl who is typing on her computer, gitu. Aku bisa sebenarnya kalau di reduce bisa bilang aja Miss Antila typing on her computer itu sama saja dengan saya ngomong the girl who is typing, tapi saya shorten, saya bisa ambil gitu supaya dia lebih pendek kalimatnya. Itu juga bisa. Jadi kita masih benar-benar fasih terhadap hal tersebut. Jadi saat kita lihat di dalam soal tuh artinya, oh bukan ini kalimatnya salah, kok nggak ada verbnya? Itu bukan verb, itu adalah adjektif gitu. Jadi kadang-kadang participle ing atau participle ed itu bisa menjebak kita gitu. Nah lanjut lagi, sentences with inverted subjects and verbs. Jadi kalau di bahasa Inggris ini ada beberapa rule kalau misalnya kita memulai kalimat kita dengan kata negatif atau dengan pertanyaan atau dengan preposisi gitu. Itu kita harus menukar posisi verb dan subjeknya. Contohnya seperti apa? Misalnya, kalau saya bilang, I have never seen that movie before, gitu. Aku nggak pernah nonton film itu sebelumnya. Tapi saya mau ngomong never. Saya mau mulai dengan never karena saya mau mengemphasize bahwa nggak pernah sama sekali gitu. Saya ngomongnya bukan never I have seen that movie before, bukan seperti itu. Tapi jadi never have I seen that movie before. Misalnya contoh seperti itu. Atau misalnya kayak biasanya kita tahu ya kalau misalnya menjawab kayak I don't like that movie. Terus kita mau ngomong, iya gue juga nggak suka, gue nggak suka maksud. Kita ngomongnya neither do I, bukan neither I do gitu ya, neither do I. Jadi kalau ada beberapa kata-kata seperti yang saya bilang tadi, kalau dimulai dengan itu harus di invert. Jadi itu juga suka ngetrik. Kadang triknya mungkin dia nggak di invert, jadi kita jadi soalnya tuh kalimatnya itu salah, atau dia itu di invert padahal seharusnya enggak. Jadi itu yang harus kita benar-benar hati-hati gitu. Jadi untuk di bagian structure ini banyak trik-triknya yang soal tadi yang saya bilang untuk kalimat yang mungkin nggak punya subjek sama verb, atau kadang verbnya ditukar-tukar kemana, atau kita mikir itu verb padahal itu bukan verb, itu adalah adjektif gitu. Jadi itu yang benar-benar diperhatikan.
Nah, kalau untuk struktur, ini menurut saya strateginya yang kita harus lakukan tuh apa? Nomor satu, seperti saya bilang tadi, identify SV backbone. Jadi setiap kalimat pastikan kita sudah tahu persis mana subjek, mana verbnya. Jadi biasanya kalau saya lakukan tuh, kalau saya lakukannya biasanya on paper, saya biasanya saya underline gitu. Tapi kalau komputer nggak apa-apa juga gitu. Misalnya mau kita eh, apa namanya, kita lihat sekilas aja, kita udah tahu gitu. Misalnya kayak, oh I itu subjek, am itu verb, contohnya seperti itu. Tapi eh, at the beginning harus benar-benar tahu mana subjek mana verb. Yang kedua, match tenses with time markers gitu. Jadi tenses itu kadang-kadang nggak harus kita tuh udah ngelihat kalimat utuhnya baru kita tahu tuh tense-nya apa. Jadi kadang-kadang misalnya kalau ini penggunaan present perfect gitu ya. Kalau misalnya dia suka ngomong pakai since gitu, since udah kemungkinan besar pasti present perfect gitu. Atau kayak kalau ngomongnya by the time blah 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 blah, itu kemungkinan past perfect. Contohnya ada trigger-trigger word seperti itu. Lalu master connectors, for every extra clause you need a connector, which that because what if you see two clauses but no connector or two connectors only two verbs, you found an error. Jadi sudah pasti ya kita satu kalimat itu harusnya misalnya adanya satu subjek sama satu verb, benar kan ya? Tadi kita udah pastikan. Tapi gimana misalnya Kevin kalau ternyata dia tuh ada subjeknya saya ketemu ada dua gitu, ada misalnya Miss Antilla cooks dinner and her mom also cooks dinner gitu misalnya kayak gitu ya misalnya. Terus gimana mana yang subjeknya? Ya berarti subjeknya sebenarnya ada dua karena ada konektor and. Nah itu yang mesti hati-hati. Kalau nggak ada konektornya misalnya Miss Antilla cooks her dinner, her mom cooks her dinner. Nah itu nggak make sense, nggak mungkin di dalam satu kalimat. Itu harus dipisah menjadi dua kalimat. Contohnya seperti itu. Lalu lanjut lagi, spot hidden participles. Remember that reduced clause often looks like a loan ing or add phrase. Jadi jangan mentang-mentang kita lihat, ih ada ini boring, ada swimming, udah pasti itu kata kerja. Belum tentu. Kalau di TOEFL ITP menggunakan ing atau ed sering dipakai sebagai adjektif. Contohnya apa? Misalnya saya ngomong, the bored student is sitting nicely today, gitu misalnya. Bored, kita kan tahu kan, misalnya kayak, oh ini boring gitu lagi. Itu adalah suatu kata kerja. Tapi kalau dipakainya dia untuk mendeskripsikan murid tersebut, bored student, itu sudah menjadi adjektif. Jadi itu belum menjadi verbnya. Jadi kita belum ketemu verbnya. Verbnya malah mungkin masih ada di is atau sitting, contohnya kayak gitu, is sitting. Nah, itu mesti hati-hati untuk ing sama untuk add. Kalau ing sudah pasti ya, misalnya kita ngomongin soal something is interesting, interesting to us. Atau I am interested, depending apakah kita tuh orangnya atau objeknya, seperti itu. Lalu lanjut inversion. Inversion seperti tadi kata-kata negatif seperti never or neither atau not only gitu. Contoh-contoh seperti itu harus kita udah punya mindset, kalau kita mulainya dengan preposisi, misalnya berarti harus di flip verb sama subjeknya. Itu harus sudah di belakang kepala kita. Udah nggak bisa kita mikir-mikir saat lagi tes. Tapi kita harus sudah benar-benar tahu, oh, kalau ada kalimat tersebut, ada kata tersebut di awal, sudah harus di flip. Lalu terakhir parallel structure. Di sini adalah misalnya nih ada tulisannya he likes swimming, hiking, and to run. Sebenarnya kalau kita ngomongin grammatically speaking, sebenarnya nggak ada salah tuh ya, karena sebenarnya semuanya verb gitu kan. He likes swimming, he likes hiking, he likes running, atau he likes to run. Tapi karena bentuknya tidak konsisten, itu dianggap salah di TOEFL ITP. Jadi kalau kita melihat ada suatu inkonsistensi seperti ini, kita udah tahu, oh berarti ini ada jawaban yang salah di sini. Jadi harusnya apa? Kalau kita sudah pakai ing, atau kita kadang pakainya gerund ya, gerund ing, semuanya harus ing. Atau kalau kita ganti semuanya jadi to, he likes to swim, he likes to hike. Jadi he likes to swim, to hike, and to run. Itu nggak apa-apa. Itu juga benar. Jadi problemnya bukan pada individual satu bagian itu saja, tapi secara keseluruhan. Itu yang harus kita mengerti soal si parallel structure ini. Gitu. Nah, udah. Itu mengenai struktur. Next, kita ngomongin written expression. Ini yang banyak banget ya. Jadi saya juga nggak akan ngomongin satu persatu. Tapi kalau kita lihat, kalau di written expression ini kan bentuknya lebih, pokoknya harus nyari mana yang salah.
Jadi sebenarnya kalau menurut saya ini lebih cepat kita kalau kita sudah dapat instingnya dibanding yang pertama. Karena yang pertama mungkin kita masih nyari ini pertanyaan soal yang benar apa yang salah gitu. Kalau ini sudah pasti cari mana yang salah gitu. Jadi kalau kita mencari yang salah berarti udah benar-benar langsung scanning. Udah bukan kita ngeliatin secara keseluruhan tapi satu persatu. Ini kayaknya salah nih. Kata ini harusnya tidak di sini atau kata ini harusnya bentuknya past tense karena ada tulisan ago gitu misalnya. Contohnya seperti itu. Nah, kalau di written expression tadi ada nih, ada parallel structure juga, ada comparative superlatives. Sebenarnya kalau kita lihat tuh nggak terlalu susah ya. Cuma dia akan buatnya sangat tricky. Jadi trikinya tuh dibikin seolah-olah soalnya itu yang salah itu bukan di yang digaris bawahi, tapi di sebelahnya. Nanti saya tunjukin ya, soalnya lebih gampang dijelasin lewat soalnya dibandingin saya jelasin begini. Karena contohnya bisa seperti ini. Kalau kita lihat secara keseluruhan, kata-katanya nggak ada yang salah. Tapi kalau penempatannya di situ menjadi salah. Nah, itu yang kita harus benar-benar pastikan. Jadi dari misalnya opsi A, B, C, dan D, mana yang paling kurang tepat. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ada apa lagi nih? Form of the verb, ini yang paling sering muncul nih ya, biasanya suka diganti-ganti. Misalnya ending verbnya itu apakah harus menggunakan s atau d atau bahkan harusnya pakai have karena verb three, contohnya seperti itu. Problems with the use of the verb juga. Lalu passive verbs ini juga sering keluar ya. Jadi seperti yang bilang di awal tadi, misalnya kayak Miss Antilla was scolded gitu. Berarti harusnya was scolded harus pakai verb three meskipun dia itu past tense gitu, bukan perfect tense karena bentuknya di pasif. Contoh-contoh seperti itu. Jadi sesepele kurang ed aja itu dia salah. Jadi kita harus menemukan itu jawaban itu. Problems with nouns. Nouns juga ya di sini sering banget keluar apalagi penggunaan seperti collective noun atau apa tuh namanya yang satu lagi uncountables gitu contohnya. Jadi di mana sebenarnya itu harusnya itu singular tapi dibikinnya plural. Gimana tuh ya Mr. Kevin? Contohnya misalnya um, my teacher likes to give much advices misalnya gitu. Nah, sedangkan kita lihat kok aneh ya, much kan buat uncountable gitu, tapi advice bisa plural nggak ya? Sebenarnya advice itu uncountable, jadi harusnya much advice. Jadi bahkan nggak mungkin bisa jadi many advices, nggak mungkin. Karena itu sudah dari dasarnya dia singular, uncountable. Contohnya seperti itu. Jadi dibikin setriki itu. Kita harus benar-benar menganalisa soalnya cukup dalam. Oh, berarti benar-benar harus tahu nih mana yang harusnya singular, mana harusnya plural gitu. Atau penggunaan seperti every atau each kayak gitu atau all atau most, some. Kalau misalnya kita ngomongin pakai some deh misalnya ya. Some kan bisa dipakai buat banyak hal. Misalnya saya bisa bilang some people, ada beberapa orang. Tapi kalau saya misalnya cuma bilang hal seperti air gitu ya, misalnya some water, saya nggak mungkin bilang jadi plural, nggak jadi some waters kan, jadinya some water gitu. Padahal dua-duanya bisa dipakai, mau untuk countable atau uncountable. Tetapi kita yang justru harus tahu noun-nya ini sendiri, apakah dia singular atau plural. Bisa nggak jadi plural gitu contohnya. Kalau dia nggak bisa, berarti dia harus remain uncountable. Contohnya seperti itu. Nah, apalagi ada problems with adjectives and adverbs, adjectives yang pakai li. Jadi kalau dulu mungkin kita sering belajar ya saat kita mungkin masih berapa puluh tahun lalu kita belajarnya. Kalau adverb itu pasti pasti pakai li. Happily gini-gini. Belum tentu. Kadang-kadang ada adjective yang juga pakai li belakangnya. Nah, mereka suka trik kita di situ juga. Problems with articles. Articles juga nih, misalnya menggunakan an, the, itu juga harus benar-benar kita benar-benar pahami. Prepositions juga sama usage seperti make sama do tuh sering banget tuh keluar tuh. Kayak misalnya, is it make homework or do homework gitu. Atau make my bed atau do my bed. Mau bersihin apa tuh ranjang misalnya kayak gitu. Jadi kalau di bahasa, mungkin bahasa lain gitu, bahasa Indonesia atau bahasa lain, itu mungkin nggak terlalu ketara gitu ya. Kadang kayak kita bilang ya diberesin aja atau dikerjakan aja. Padahal sebenarnya di sini bisa berbeda maknanya gitu.
atau penggunaan seperti other, another, others, another cuma bisa seperti an sama other ya. Jadi cuma singular. Kalau apapun yang lainnya di luar itu harus other. Tapi kalau di luar itu tanpa memiliki objek berarti harus pakai others. Contoh-contohnya seperti itu. Nah, ini strategi-strateginya ya. Jadi kalau misalnya tadi kita udah ngomongin strategi struktur, kalau untuk written expression, again, number one, pastikan ada subjek sama verbnya. Karena kadang-kadang kalau misalnya dia nggak ada verbnya, bisa jadi yang salah adalah satu opsi, satu kata yang kelihatannya itu seperti verb padahal dia bukan verb. Itu kita mesti hati-hati di situ. Nah, yang kedua, identify irregular plurals and non-countables gitu. Seperti kata-kata kadang-kadang bisa di fenomena gitu kan. Fenomena, bahasa Indonesia kita kan fenomena gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggris, phenomena is actually a plural word gitu. Kalau fenomena itu artinya banyak. Tapi kalau singularnya apa? Phenomenon gitu. A phenomenon gitu kan. Itu satu. Jadi kita harus benar tahu. Jadi jangan sampai ketukar. Kayak kita pikir, oh udah bener fenomena pakai is gitu. Salah. Ternyata harus pakai are gitu. Atau misalnya information ini sering banget nih kayak thank you so much for the informations. Nah, mungkin kalau kita sering bikin salah, information itu pasti sudah pasti uncountable, tidak mungkin countable. Jadi nggak mungkin kita bisa bilang informations. Jadi kalau ada tulisan informations atau many informations udah pasti salah. Harus information, much information. Seperti mathematics, news juga tuh ya, itu kelihatannya malah ini kebalikannya. Mathematics kan ada S-nya, news ada S-nya, kelihatannya plural, berarti harus pakai R dong misalnya. Enggak. Karena mathematics sama news itu sebenarnya adalah singular, tapi memang mereka memiliki S di akhiran katanya. Lalu passive sentence, jangan lupa untuk check the logic. Ini kalau passive menurut saya yang penting kita pahami strukturnya harusnya seperti apa, pasti kita tahu kalau ada yang salah dari bentuk pasif itu. Lalu selanjutnya word form trap, adjective versus adverb. Test maker swap an adjective for an adverb and vice versa. Nah, jangan sampai lupa kalau misalnya adjective itu digunakan untuk mendeskripsikan kata benda saja. Kalau adverb bisa untuk yang lain-lainnya. Kata kerja, kata sifat, atau kata penjelasan yang lain-lainnya. Gitu. Jangan sampai ditukar. Lalu pronoun agreement and case. Di sini juga yang misalnya pronoun must match the noun. Ini sering banget keluar. Misalnya ada contohnya misalnya itu the students forgot his books. Nah, what's wrong with this? Students ya kalau satu mungkin masih nggak apa-apa ya the student forgot his book karena kita tahu mungkin studentnya laki-laki. Tapi kalau kita ngomong students banyak gitu. Mau students itu semuanya laki-laki kan kita nggak bisa pakai he dong, harus pakai they atau them gitu kan. Berarti di sini harus the students forgot their books, nggak bisa pakai his books. Contohnya seperti itu. Kan kalau secara sekilas kita kalau kita lihat kayak gitu kan nggak kelihatan ya, kelihatannya kayak oke nggak ada yang salah. The students forgot his books. Ternyata kurang tepat gitu. Lalu the case trap. Nah, misalnya professor gave the assignment to John and I. Kadang-kadang ini suka ketukar-tukar. Nah, kalau misalnya ada yang masih nggak bisa bedain, kapan sih harus pakai John and I, John and me? Itu boleh nonton nanti di video One Minute English-nya Mr. Kevin ya. Ada di Instagram, itu saya udah jelasin juga di situ. Nah, di situ bisa dilihat kenapa kadang-kadang harus pakai John and I, John and me, atau bisa nggak sih ngomong I and John, me and John gitu. Itu bisa dilihat di situ. Lalu yang terakhir, parallel structure in pairs, correlative conjunctions. Nih, kalau misalnya kita ketemu pasangan, ini namanya kata-kata pasangan. Both and. Jadi udah pasti kalau misalnya ngomong both Antilla and Mr. Kevin, udah pasti harus ada and-nya. Nggak bisa misalnya both Antilla, Mr. Kevin, itu nggak mungkin. Udah pasti sepaket. Atau either or. Either Antilla or Mr. Kevin, either the cat or the dog, udah pasti harus sepaket. Not only Miss Antilla, but also Mr. Kevin, udah harus sepaket. Not only pasti, but also. Nggak bisa diganti dengan yang lain-lain. Ini namanya sudah pairs, gitu. Nah, itu mungkin sedikit, sebenarnya nggak sedikit ya, banyak strategi-strateginya. Tapi setidaknya yang saya pengen sharingkan itu adalah cara kita tuh kalau kita mau belajarnya tuh gimana sih gitu. Karena kan kita sudah tahu sekarang kayak, oh berarti nomor satu harus pastiin kalimatnya punya subjek sama verb.
Itu ya. Nomor dua, tensesnya benar gitu, udah penggunaan adjektif adverbnya yang benar gitu. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui kayaknya saya masih kurang banget nih di mengetahui mana subjek, mana verb. Ya udah kita mulai dari situ sampai kita benar-benar paham gimana caranya melihat mana subjek, mana verbnya, baru kita move on. Atau ternyata kita di situ udah bisa banget. Bisa Kevin mah udah gampang. Yang penting kita lanjutin yang prepositional phrase tuh kayak saya tadi masih sedikit bingung. Atau yang inversion. Kalau pakai never have I itu jarang banget pakai gitu-gitu. Ya nggak apa-apa, berarti pelajari yang itu. Jadi itu PR-nya buat kita semua nanti setelah selesai ini kalau kita memang mau benar-benar improve our proficiency gitu ya dalam apalagi mengerjakan TOEFL ITP ini, kita harus udah bisa tackle skillnya skill by skill. Jadi benar-benar kayak ini harus pelajari, ini saya sudah bisa seperti itu. Jadi kita harus bisa mendiagnose diri kita sendiri. Nah, tetapi kalau misalnya kita kewalahan kadang-kadang, Mr. Kevin saya kayak masih basic banget. Nah, ini makanya Miss Antila nanti mau tunjukin. Kalau di TOEFL ITP Prediction Testnya Atlas, kita bakal ngasih sampai ke analisa-analisanya. Gitu. Nanti jadi kalau misalnya salahnya di mana, jawaban benernya karena apa, itu sudah kita akan tunjukin semua. Jadi Bapak Ibu guru di sini juga nggak perlu khawatir lagi gitu kan. Kadang-kadang kan, aduh kalau nggak ikut preparation class atau gini kayaknya nggak bisa belajar sendiri. Tetap bisa kok kalau menurut saya. Mungkin memang tidak seintensif itu, tapi setidaknya karena kita semua kan kita juga pengajar ya. Kita tahu caranya mengajari orang. Berarti kita harusnya bisa mengajari diri sendiri. Tinggal kita butuh platformnya. Nah, menurut saya ini platform yang sangat tepat kalau kita mau benar-benar latihan gitu. Baik, itu mungkin sekilas dari saya. Lalu kita lanjut ya. Berarti kita ke demo yang selanjutnya nih, yang grammarnya. Boleh, silakan Miss Antila, saya stop sharing dulu. Oke, baik Mr. Kevin, terima kasih banyak atas pemaparannya. Tadi teman-teman lihat cukup banyak ya yang harus sebenarnya yang bisa kita siapkan. Tapi sebenarnya kuncinya adalah satu, tadi Mr. Kevin sempat mention juga, yaitu tahu tentang subject verb agreement. Jadi mana subjek, mana verb. Setelah itu sisanya bisa mengikuti. Oke, baik kita lanjut latihan ya ke structure and written expression. Siap-siap teman-teman semua, Bapak Ibu boleh posisi duduknya diperbaiki kembali, fokus, kita akan latihan soal. Oke, em, ini harus diklik dulu, Yes. I accept. Oke, baik. Tunggu. Is it working for you? Oh, okay. Sorry, I think it's like. Please already open it. Oke, baik. Jadi untuk ini itu ada dua bagian, teman-teman. Ada structure dan ada written expression. Nah, structure itu bentuknya pilihan ganda, contohnya seperti ini. Jadi nanti akan ada kalimat, kalimat rumpang yang mana teman-teman harus mengisi yang bolong itu apa gitu. Oke, kita langsung coba ya. Kelihatan nggak ya nih soalnya? Nomor satu. Kita coba nomor satu, teman-teman semua. Oke, kita coba nomor satu dulu. It is important, bla bla bla, a sufficient amount of water every day to maintain good health. Kira-kira jawabannya A, B, C, atau D? Coba, saya akan kasih waktu 10 detik untuk dijawab ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik. Jawabannya rata-rata adalah B. Oke, yakin nih? Oke, coba kita cek. It is important, bla bla bla, a sufficient amount of water every day to maintain good health. Oke, well done. Betul, jawabannya adalah B. Nah, ini kenapa bisa B? Mungkin dari Miss atau dari kakak-kakak teman-teman semua yang ada di sini bisa kasih tahu kira-kira jawabannya kenapa kok B? Kenapa bukan yang D, drinking atau drank, yang A? Ada yang mau coba menjawab, menjelaskan kenapa jawabannya bisa B nih, to drink? Boleh ditulis di chat box atau boleh open microphone jika berkenan. It is important. Saya, Miss Antila. Boleh. Siapa ini ya? Masa nggak Bentar, kenal?
Miss gak kelihatan wajahnya. Oh, Miss Tris. Oke, Miss. Lupa, Silakan. ya. Miss, gimana? Kenapa Mohon nih maaf nih baru jawabannya selesai sholat. B? Ya, kalau saya ingat bahasa Arab nih kalau ngisi begini ke anak-anak itu. Karena di bahasa Arab itu kalau ada kalau bahasa Arab nih, kalau di bahasa Arab itu kalau ada kata kerja merangkap dua harus di tengah-tengah harus dipisah dengan kata an. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu dipisah dengan to. Itu anak easy to answer digituin loh, Mr. and Mrs. dan teman-teman. Saya mengajar simple banget. Jadi kita dikolaborasikan dengan bahasa Arab. Karena kan dunia anak-anak kita kan di madrasah itu bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu pengalaman saya. Dan alhamdulillah hampir ya 85% lah anak-anak itu bisa menjawab. Kebetulan di MAN 9 ini saya sekarang lagi melatih TOEFL untuk persiapan ke Singapura Malaysia itu. Itu makanya Wah, keren banget. izin Terima ya kalau ada kasih. bukunya saya mau beli deh. Oke, barangkali yang lain Thank you so teman-teman ada much juga ya, tipsnya. Miss. Yes, oke. Oke. Thank you very much ya, Miss. Miss Tris. Bagus banget tadi, keren juga bisa disambungkan dengan bahasa Arab. Saya bahkan tidak tahu, saya baru tahu. Tapi betul, sama kan ya kalau di bahasa Inggris, kalau ada dua kata kerja, itu mereka nggak boleh deketan. Harus satunya berubah gitu, harus ada sesuatu. Nah, kalau di sini betul sekali kita pakai yang namanya to infinitive. Infinite. Oke, betul ya. Oke, gitu. Well done. Oke, nice. Kita sekarang coba lanjut ya ke nomor dua deh. Coba nomor dua, kira-kira jawabannya apa? Bisa chat di chat box lagi. The new surgical procedure, blah blah blah, by a team of experienced doctors last month. Nah, kira-kira jawabannya apakah have performed, was performed, performing, atau perform? Oke, coba. Oke, rata-rata jawabannya B, B, B. Oke, saya kasih waktu 5 detik lagi untuk menjawab. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, ada dua jawaban ya, B sama D nih. Was performed atau performed? Oke, baik. Oke, kira-kira ada yang mau... Oh, oh ganti nih jawabannya B ya. Oke, ada yang mau jelasin kenapa jawabannya B nih, was performed? Oke, izin Miss Atila ya. Izin Boleh Miss Atila. ada... Iya, silakan. Siapa ini? Saya Miss dia. Yanti. Oke, boleh. Oh, Yanti. Oke. Siapa nih? Oh, siapa tadi ya? Ada Oh, dua. Ya, dia. siapa yang dikasih kesempatan? Oh, mohon maaf. Mungkin yang raise hand dulu ya, Miss Oh Yanti. iya. Nanti teman-teman juga boleh raise hand. Jadi biar kalau misal ada yang duluan, saya lihat nih. Oke, terima kasih. Miss Yanti, Ya, bagaimana Miss jawabannya oke, kenapa? terima kasih. Ya, itu kan kalimat pasif ya. Di mana the new surgical procedure itu kan sebagai subjeknya. Itu. Kemudian karena kalimat pasif kan otomatis harus menggunakan to be dan kata kerja bentuk ketiga. Betul. Ya, Yes. sebenarnya penentunya adalah ada kata bayi itu sendiri kan, jadi Iya. itu mempermudah kita untuk bayinya itu ya. Itu. Betul sekali. Terima kasih Miss Yanti dan ada Pak Sukma juga yang menjawab ya. Ada kata kuncinya yaitu by. Jadi kalau ada by, udah biasanya ini bentuknya adalah passive voice. Jadi langsung to be dan verb bentuk Ketiga. ketiga. Satu Was ini. Iya. Oke. Oke, terima kasih Miss Yanti. Kak Dian, kita lanjut ke nomor selanjutnya dulu ya. Oke, saya mau coba nih, mungkin yang agak bawah deh mungkin, yang kira-kira agak challenging. Ini kenapa sih seperti ini? Oh, salah satu. Saya nggak bisa. Oke, kira-kira... Oke, nomor berapa ini? 4. Nih, nomor 4 kira-kira gimana jawabannya? Neither the teacher nor the students bla 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 prepared for the surprise quiz. Ayo. A, B, C, atau D? Oke.
Oke, dari Pak Sukma B. Oke, how about the others? Nomor 4. Saya kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Wah, rata-rata B, tapi tadi saya lihat ada yang A. Wih, menarik. Oke. Ada yang bisa menjelaskan? Boleh raise hand? Ah, nggak ada nih. Ada yang bisa menjelaskan? Miss Wiyanti. Oke, Miss Wiyanti mau menjelaskan lagi? Silakan. Ke Kenapa saya Miss lagi. jawabannya kok B? Iya, Miss. Ah, Silakan Miss Wiyanti. neither bla 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 or bla 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 itu kan ya kalau sebagai singular ya. Gitu. Otomatis dia kan kalau misalnya menggunakan to be berarti to be-nya is atau was gitu kan. Selanjutnya adalah ya, kemudian dia diikuti oleh kata kerja ketiga. Dia pasif dia. Jadi karena pasif maka diawali dengan to be. Kenapa to be-nya bukan is? Wah, nah ini. Kenapa to be-nya bukan is nih? Sorry. Nah, itu the teacher or the students will prepare for the surprise box. Ya, karena ya ini yang saya kelewat tadi. Kenapa to be-nya bukan is? Saya memilihnya was karena sudah lewat mungkin. Oh, oke. Baik. Ah, Tidak apa-apa. Terima kasih Miss Wiyanti. Ini mungkin cukup skip. membingungkan ya, teman-teman semua Nah, dan is Bapak dengan Ibu. was. Oke. Coba kira-kira Mr. Kevin jawabannya apa ya nomor 4? Were prepared. Wih, ada yang jawab tuh kayaknya tuh. Miss siapa tadi, Tadi ada Miss yang yang jawab boleh? siapa ya? Apa Miss Tengku tadi yang jawab? Kan saya tadi, saya yang sebelumnya. Oh, yang mau coba jawabnya gini, Miss. Mau coba Saya mau menjelaskan. jawab ya. Tadi, Menurut saya boleh. were, Ya, kenapa were, where, Miss? karena dia ada students. Mm-mm. Sip. Menurut saya ya. Oke. Kalau menurut saya juga where, Miss. Benar. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya yang cukup tricky nih. Nah, tapi Miss Tengku sebenarnya udah goes back to basic, which is good gitu. Kadang-kadang kita tuh ke triknya gara-gara kita udah ngeliat subjeknya. Subjeknya kan neither the teacher nor the students. Tapi kalau ada neither nor, kita harus mencari yang paling dekat. Karena kan teachernya cuma satu, singular, benar kan? Studentsnya banyak, plural. Jadi verbnya harus mengikuti yang terdekat dari subjek tersebut, which is subjek yang paling dekatnya di situ adalah si the students. Jadi kita harus ngikutin yang plural di situ cuma satu, which is were. Sedangkan yang lain has been, was, is itu semuanya singular. Makanya tadi Miss Wiyanti mungkin sempat nanya, kok nggak is ya? Karena sebenarnya kalau itu teacher, is pun juga benar jawabannya. Jadi Miss Wiyanti sebenarnya udah benar pikirannya. Tinggal mesti hati-hati dengan ada itu yang lebih dekat ternyata plural. Nah, lain ceritanya kalau dibalik, misalnya neither the students nor the teacher. Nah, itu berarti harus jadi singular karena yang lebih dekat yang si teachernya gitu. Begitu ya Miss Antila ya. Malah Miss Antila malah lebih ngerti dari saya sih. Kalau ditambahin boleh loh Miss. Betul banget. Jadi untuk khusus ya, untuk neither nor, kemudian either or, itu kita verbnya melihat ke yang paling dekat dari verb itu. Jadi kalau di sini yang paling dekat dari verb adalah the students, yang plural. Maka verbnya ngikut dengan yang paling dekat, yaitu the students-nya. Karena plural, berarti kita nggak bisa pakai has, was, is, apalagi ya? Udah verb one gitu. Verb one plus has. Kita pakainya yang plural. Kalau di sini konteksnya adalah yang di, yang were. Begitu. Oke. Next, kita coba waktunya masih ada ya, Mr. Kevin? Oke, baik. Kita. Oke, kita coba satu lagi untuk yang bagian structure. Oh, mau langsung written expression. Oke, boleh. Jadi untuk yang structure seperti ini ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, Izin bentuknya bertanya, adalah seperti ini. Oh iya, boleh silakan, Mr. Miss. and Miss Antila, boleh Hmm? bertanya? Tadi kan izin sebentar ya.
Ini kadang-kadang anak-anak itu banyak lah seperti Miss Antila barusan, manakah yang benar? Kita ke anak itu menyebutkan verb one atau infinitive atau bare infinitive atau to infinitive atau basic verb. Nah itu mana yang benar? Karena kalau saya di kampus itu ya sama dosen-dosen lain itu mereka tidak pernah mengatakan verb one. Karena kan kenyataannya itu kan ada 4 ya, gitu kan? Ada infinitive, present participle, past tense, dan past participle. Miss ini gimana katanya gitu. Guru SMP Sanawiyah saya mengatakan verb one, verb two gitu. Terus verb three. Nah, terus ininya verb apa Miss gitu. Nah, akhirnya saya jelaskan, oke, nah, now you are senior high school student. Mrs. akan ajarkan seolah-olah kalian ini mahasiswa. Infinitive, present participle, past tense, and past participle. Terus kalau verb 1, verb 2, verb 3, karena di luar negeri tuh nggak ada begitu, nak. Gitu kan. Gimana nih baiknya? Mungkin ini teman-teman yang dari Sanawiyah sama Alia juga sama kali ya, untuk menyamaratakan gitu. Gimana? Izin-izin nih. Iya, terima kasih banyak pertanyaannya Miss Wiyanti. Sorry, Miss Tris. Mohon maaf. Oke, jadi memang kalau di luar itu jarang memakai verb one. Bahkan waktu saya belajar di Australia juga ada buku grammar itu seringnya menyebutkan base verb. Kita pakai kata base verb gitu. Tapi menurut saya ini kan adalah ilmu apa ya? Dalam posisi guru as a teacher and also as a learners itu akan ada perbedaan. Mungkin dari kita sebagai guru kita belajar ada verb, ada base verb, ada verb one, verb two dan lain sebagainya. Itu udah ada dasarnya dan lain sebagainya. Tapi untuk seorang pembelajar, untuk learner ya yang sedang belajar apalagi anak-anak di SMP, SMA, mereka mengetahuinya di umum itu verb one. Menurut saya bisa disesuaikan, Miss. Jadi boleh kalau misal mau diinfokan ke murid-murid bahwa sebenarnya verb one itu nggak beneran verb one. Tapi I mean in the whole context untuk lingkup Indonesia kebanyakan kita menggunakan verb one gitu. Kata verb one. Jadi sebenarnya disesuaikan dengan konteksnya saja. Begitu menurut saya, Miss. Mungkin dari Mr. Kevin ada yang ingin menambahkan? Miss Ati Kalau itu, izin. yes, boleh boleh mau nambahin dulu, Miss. Oh bukan, saya juga mau bertanya. Oh, iya iya. Izin, izin Miss Atila dan Mr. Kevin. Saya juga mengajar di level MTS. Dan kebetulan di beberapa buku paket pun ketika kita belajar irregular verb, itu juga di kolom-kolomnya tertulisnya verb 1, verb 2, verb 3. Jadi dalam konteksnya begini, karena kan ya kita kan Korean learner ya, baik itu teacher maupun studentnya. Jadi di situ juga dikasih keterangan di bukunya, di textbooknya bahwa kenapa kita melabelkannya verb 1, verb 2, verb 3, bukannya base verb or past verb atau past participle. As a teacher, sebagai guru, kita tetap mengenalkan item, apa namanya, istilah-istilah itu, termnya itu. Bahwa kalau kita bilang, kalau itu tulisannya verb one, itu berarti itu base verb. Base verb itu apa? Adalah kata kerja dasar. Jadi dia benar-benar maksudnya belum ada imbuhan apapun, seperti akhiran D atau ED atau S gitu. Jadi memang kita mengenalkan dulu, ini namanya base verb. Kenapa disebut kata kerja dasar? Karena tidak ada imbuhan atau akhiran huruf apapun setelah kata itu. Nah, untuk memudahkan kalian belajar atau menghafal, maka kami menyampaikannya bisa disebutnya kamu bisa menyebutnya bab 1, bab 2, bab 3 seperti itu. Karena memang di buku paket pun sebagian tulisannya bab 1, bab 2, bab 3 seperti itu, Mister. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Miss Dian ya atas Iya. itunya sharingnya. Iya, saya sebenarnya mengalami hal yang serupa sih saat dulu ngajar. Jadi biasanya tuh kalau misalnya menggunakan verb 1, verb 2, verb 3 tuh biasanya di buku-buku untuk SD ya kebanyakan. Karena memang kalau anak SD itu kan mungkin kita nggak bisa secara linguistik kita Iya. jelasin. Pasti kan Iya, mereka betul. harus harus benar-benar memorize gitu ya. Memang kayak oh ya memang kalau read jadinya apa misalnya yang regular lah misalnya dari Iya, kalau kayak apa irregular kan IF tambahan itu ya doing kayak kan. gitu betul. Nah Untuk jadi memudahkan kalau mereka memorize. betul
Jadi menurut saya disesuaikan dengan level aja. Kalau memang sudah masuk nanti ke level yang sanawiyah, itu menurut saya kan karena murid-muridnya sudah pasti sudah lebih bisa berpikir kritis gitu ya kan. Kenapa ini harus bisa ditambahin imbuhan gini-gini. Nah, itu boleh tuh mulai diintroduce ke term-term yang seharusnya. Seperti tadi misalnya base verb atau participle kayak gitu tuh udah boleh. Tapi kalau untuk yang mungkin di sini ada yang masih ngajar SD atau itu ya ibtidaiyah juga, kalau saran saya untuk SD jangan, karena nanti muridnya akan bingung. Karena untuk mereka menghafal saja bentuk-bentuk formnya sudah sangat banyak gitu. Jadi menurut saya tetap boleh di verb 1, verb 2, verb 3, it's okay, doesn't matter. Nanti saat udah masuk ke SMP, MTS, atau nanti udah SMA, MA, boleh. Itu dipakein yang sesungguhnya. Seperti tadi Miss Antila juga cerita, makanya nanti kalau bahkan mereka sampai belajar di universitas sekalipun, pasti akan ketemunya yang sesungguhnya gitu kan. Dan sebenarnya kalau ngomongin eh, term-termnya itu juga ada saya tuh rada lupa gitu kalau dari linguistiknya tuh sebenarnya juga ada ketentuannya. Misalnya contohnya kalau kita menggunakannya infinitif gitu ya. Kalau to nggak boleh to base verb, harus to infinitif. Padahal sebenarnya sama aja gitu kan. Itu sebenarnya adalah dasarnya. Tapi karena digunakannya bersama dengan to nggak bisa gitu. Atau kenapa kalau verb ing bisa ngomongnya present participle, kadang-kadang bisa juga dipanggilnya gerund gitu. Nah, kapan dipanggil gerund? Karena kalau gerund kalau dia dianggapnya sebagai suatu adjektif gitu. Misalnya kalau tadi seperti saya bilang gitu, interesting book, that's an interesting book. Panggilnya jadi gerund. Tapi kalau dia menjadi suatu keterangan untuk merubah satu tense itu menjadi present continuous, dia menjadi present participle. Nah, itu kan lumayan ribet banget. Udah mulai masuk dalam banget ya ke dalam linguistik. Jadi kalau saran saya kita sesuaikan. Jadi kalau memang udah murid-murid itu ready, boleh. Tapi kalau memang pada dasarnya mau stick to the basic, dia juga nggak masalah kok. Itu karena pasti nanti mereka bisa nyambungin sendiri, kayak gitu. Paling itu sih tambahannya Miss Adil. Oke, baik. Terima kasih banyak diskusinya, menarik sekali dan cukup dalam ya. Oke, kita lanjut dulu ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya ke written expression. Nah, kita coba nih. Tadi kita udah structure. Kalau written expression itu bentuknya akan seperti ini. Jadi akan ada sebuah kalimat, kemudian di beberapa kata akan ada huruf gitu di bawahnya. A, B, C, atau D. Dan tugasnya teman-teman di sini semua adalah mencari mana yang tidak tepat, mana yang salah gitu. Jadi bukan mencari yang jawaban benarnya, kita nyari yang salahnya this time. Oke, kita coba ya nomor 16. Oh iya, tadi saya sempat lupa. Kayaknya Mr. Kevin sudah sempat sebutkan untuk structure and written expression itu waktu totalnya hanya 25 menit. Sementara soalnya ada 40 menit. Jadi bisa dibayangkan satu soal itu harus jawab berapa detik gitu ya, berarti harus cepat. Nah, triknya adalah teman-teman harus teliti gimana ya dengan latihan banyak dan juga em, triknya adalah percayakan insting teman-teman semua di sini. Gitu. Sekarang kita coba ya. Nomor 16 nih, kira-kira jawabannya mana? Mana yang kurang tepat? Bisa dijawab di chat box. Saya kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, wow, jawabannya sama semua. The student studying all night was very tired in the morning. Oke, ini Miss Tengku Hantamah mau udah raise hand. Miss mau menjelaskan kenapa jawabannya C? Miss kayaknya jawabnya C ya? Bukan, Atau bukan? saya mau jawabannya B. Oh, jawabannya B. Kenapa jawabannya B, Miss? The students studying all night was, ini kan, the students, itu kan pastinya dia adalah, apa namanya, subjek ya. Harus ada itu, jangan langsung studying. The students who studying all night. Nah, jadi tidak, the students studying all night was. Jadi saya sebelum studying itu ada who, ada apa namanya, istilahnya apa itu, ini kan subjek ya, jadinya pakai who. To The be. students who atau ya apa who apa that gitu ya. Ada penghubungnya itu loh. Jadi nggak langsung ke studying. Jadi ada nih. Jadi baru pakai was baru.
Oke, jadi the students ada something dulu di situ. Who study all night gitu ya. Was very Ya. tired in the morning. Begitu dari Tapi Miss Angko kayaknya ya. sih salah kayaknya. Tapi saya kasih pendapat Kayaknya itu jadi aja. salah, Miss. Tapi Oke. saya menurut saya gitu ada itu. Alright. Mungkin dari Miss-Miss lainnya ada yang mau menjawab atau menjelaskan? Atau mungkin dari Mr. Kevin. Gimana nih Mr. Kevin? Oh, iya udah, boleh. Kalau dari saya, sebenarnya yang dari Miss Tengku tadi jawab itu sebenarnya bukannya salah ya, tapi mungkin sedikit kurang tepat. Karena kalau kita menggunakan who itu bisa, tapi who itu kan dia menjadi adjective clause. Seperti that, which, sama who ya, tiga itu harus di follow up dengan kata kerja. Jadi harus misalnya the students who are studying all night gitu. Nggak bisa who studying doang. Karena dia konektor yang acting as a subject gitu. Jadi kalau misalnya ada who are-nya itu benar. Nah, di sini ini adalah reduced adjective clause. Jadi harusnya kan the students who are studying all night tapi di-cut who are-nya. Jadi tetap benar gitu. Jadi the students studying all night. Jadi kita nggak perlu pakai who, nggak perlu pakai are, bisa langsung. Ini namanya reduced adjective clause. Mungkin boleh diketik sama misalnya nanti boleh kita pelajari lagi ya gitu supaya kita ngerti banget nih cara kita reduce. Tips saya untuk belajar reduce adjective clause, kita bikin dulu soal sentence-nya yang komplit seperti apa, lalu baru kita coba transformasikan itu menjadi yang reduce-nya. Jadi misalnya the students boleh diketik juga misalnya lah ya, the students who are studying all night are very tired in the morning misalnya kayak gitu ya. Nanti kita tinggal cut off aja dari who are-nya gitu. Jadi jawaban yang benar sebenarnya ada di C ya, karena verbnya itu adalah was, harusnya were, ya kan? Karena subjeknya students, banyak plural. Jadi most people here got it right. Jadi well done for that gitu ya. Students who are studying all night were very tired in the morning gitu misalnya. Ya gitulah contohnya. Oke, baik. Jadi jawabannya yang C. Ya. Oke, nice. Sekarang kita coba lagi. Oke. Saya mau random nih nomornya. Mana ya? Yang agak panjang deh. Nomor 23. Oh, waktunya udah mau habis nih. Yang grammar. Oke, 23 jawabannya apa? Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada jawabannya. Saya takutnya nih tiba-tiba keluar seperti ini. Oh iya, betul. Mohon maaf Bapak Ibu, karena saya saat buka gini, waktunya itu hanya 25 menit. Nah, tadi waktunya sudah habis. Coba saya buka. Tadi saya sempat screenshot untuknya. Ada yang sudah ketemu belum jawabannya ya? Boleh di-share di chat box, Bapak Ibu semua. Oke. Saya coba share ulang lagi ya. Oke, nomor 23 ya tadi Bapak Ibu. Kelihatan nggak? Ya. Belum. Oke. Nice. Number 23. During the conference, uh, the professor gave an insightful lecture about impact of climate change on the global economy and emphasized necessity of immediate action. Cukup panjang nih Bapak Ibu dan cukup kompleks. Kira-kira jawabannya apa? Yang salah yang mana nih? Ada yang sudah menjawab dari Kak Ratna. C. Oke. Yang lain bagaimana? B. Oke. B juga. Mhm. Oke. Ada lagi? Hanya 3 yang menjawab. Oke, dari Kak Dian D. Oke. Alright. Jadi antara B, C, dan D. Yang A sudah pasti betul ya.
Oke, kira-kira jawabannya apa nih, Mr. Kevin? Sebenarnya jawabannya ada dua ya di sini sepertinya soalnya yang salah. Harusnya jawabannya ada di B dan D. Karena dia harusnya menggunakan artikel. Di sini artikelnya apa nih? Contohnya impact gitu ya. Bisa an impact bisa, the impact juga bisa gitu ya. Sama seperti necessity juga kan MD. Di- Kalau ini harus the nggak bisa a necessity. Harusnya the necessity of immediate action gitu. Jadi yang jawabnya B apa atau D benar. Oke. Baik, terima kasih Mr. Kevin. Jadi ini jawabannya ada dua ya sebenarnya, karena eh, ada artikel yang harus ditambahkan. Contohnya the impact or an impact, atau yang di D itu bisa the necessity. Jadi ini adalah materi terkait articles, begitu. Oke, mungkin kita akan lanjut ke section berikutnya yaitu reading yang akan dipaparkan oleh Mr. Kevin, which is our last skill. Jadi nanti kita akan latihan lagi ya terkait reading. Oke, Mr. Kevin, the time is yours. Right, thank you, Miss Antilas. So I think for the last part it won't be too long karena menurut saya untuk yang reading kan nggak yang saya bilang tadi ya nggak jauh beda dengan yang skill-skill lainnya gitu seperti kayak academic passages gitu. Jadi menurut saya cukup straightforward. Tapi kita review sedikit aja gitu ya. Nanti mendingan langsung lihat di real questionsnya aja. Nah, pertanyaannya kalau di reading itu kan ada 5 passages. Tetapi yang kita nggak bisa kita nggak bisa antisipasi itu adalah pertanyaan macam apa aja nih di setiap passage-nya. Bisa jadi passage satu nanyanya ada soal vocabulary, ada soal misalnya synonym gitu ya, ada soal main idea, inference, bisa campur-campur gitu. Jadi yang mau nggak mau kita harus pelajari semuanya. Tetapi which is really nice about reading itu nggak banyak skillnya kalau kita lihat. Skillnya itu cuma ada 13 gitu. Jadi sebenarnya kita bisa mempersiapkan lebih matang kalau untuk reading. Cuma yang mesti hati-hati itu lebih di strukturnya gitu. Misalnya contohnya kalau cara menjawab soal-soal yang seperti ini tuh gimana sih? Soal seperti ini tuh gimana? Karena triknya beda-beda. Nah, kebanyakan orang itu biasanya kalau membaca sesuatu tuh pasti kan membaca semuanya secara keseluruhan, mencoba memahami secara keseluruhan. Itu bukan trik yang salah. Jadi kalau kita ngomongin soal reading ya, reading itu sebenarnya kan kalau saya bawain, misalnya bukan buat TOEFL ITP ya, saya selalu bilang ke murid-murid saya yang pada benci reading ya zaman sekarang, apalagi anak-anak Gen Z, Gen Alpha tuh, aduh Mister gak suka reading, bosen banget gitu. Saya selalu bilang gini, "Eh, yang kalian buka tiap hari di HP itu apa gitu? Ini Instagram, yang buka apa? WA. Nah, emang kalian nggak baca? Itu bentuknya juga teks semua, gitu kan? Jadi istilahnya reading itu banyak macam, banyak variasi, dan tidak ada benar mana ada yang salah, gitu. Tetapi yang kita harus ajarkan, apalagi sebagai seorang guru di kelas itu adalah strateginya yang benar seperti apa. Jadi kalau kita ngajarin misalnya reading passage, tapi ngajarinnya seperti kita ngajar cara membaca WhatsApp mungkin sedikit salah gitu ya. Atau kita misalnya ngajarinnya cara seperti baca brosur gitu atau baca apa namanya papan reklame gitu mungkin juga reading tapi for a different strategy gitu kan. Nah, sedangkan yang saya pengen emphasize di sini adalah reading di sini banyak yang kita harus menggunakan teknik-teknik seperti skimming, scanning, sama inference gitu, implication lah, like imply itu juga. Nah, jadi dari tiga ini tuh akan sangat sering banget muncul. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan misalnya contohnya, question about the ideas of the passage. Skill satu, skill 2, main idea questions. Recognize the organization of ideas. Ini udah pasti soalnya mengenai skimming gitu. Karena pertanyaannya pasti bukan mengenai kayak kata yang ada di halaman segini atau kata yang ada di baris segini itu artinya apa, bukan. Tapi lebih mengenai kayak secara keseluruhan ini bacaan tentang apa sih? Atau maknanya author ini ngomong ini apa sih? Atau di paragraf satu tuh dia kan ngomongin soal misalnya the purpose gitu. Terus paragraf 2 ngomongin apa? Oh, ternyata reasonnya gitu. Jadi lebih organization per setiap paragraf tersebut gitu. Jadi kalau kita udah melihat pertanyaan-pertanyaan seperti what's the main idea, what's the author's purpose gitu ya, atau on paragraph 2 bla 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 bla. Nah, itu pasti harus ngomong secara skimming.
Jadi kalau di saat seperti itu, ini kemarin saya dan Miss Santi bilang, iya juga ya sebenarnya triknya itu sangat mudah gitu. Bisa melihat dari kalimat pertama dan kalimat terakhir dari paragraf tersebut gitu. Kalau pertanyaannya mengenai overall, misalnya satu passage, tapi paragrafnya misalnya ada dua atau tiga, biasanya TOEFL tuh dikit, cuma dua atau tiga lah maksimum tuh nggak banyak-banyak. Kalau IELTS mungkin bisa sampai 4, 5, 6 paragraf gitu ya. Tapi kalau TOEFL ITP sangat sedikit, jadi besar kemungkinannya pasti nggak jauh-jauh lah, paling dua paragraf, tiga paragraf. Tapi kalau misalnya dari paragraf satu misalnya, aduh kayaknya jawabannya masih saya kurang pasti deh, kayaknya ada mirip-mirip nih A sama B-nya atau A sama C-nya. Saya mau lihat lagi bisa nggak? Bisa. Nah, kalian lihatlah di paragraf selanjutnya, paragraf nomor 2, kalimat pertama dan kalimat terakhirnya. Baru nanti kalian dapat secara overall satu passage itu tuh ngomonginnya soal apa gitu. Tapi kalau specifically misalnya dari awal sudah ngomong untuk yang bagian nomor 2-nya aja, paragraf 2-nya aja, ya berarti nggak usah skimming yang paragraf satu, skimmingnya paragraf 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut gitu. Jadi kalau saya mendingan dibandingin saya itu bacain passage-nya kan itu cukup panjang ya. Jadi saya mendingan baca soalnya dulu. Jadi saya tahu ini triknya untuk nomor satu tuh saya harus nyari di paragraf nomor berapa, ini paragraf nomor berapa, paragraf berapa. Strateginya seperti itu. Jadi bukan seperti membaca novel atau bukan seperti membaca koran gitu ya, kita membaca dari awal sampai akhir, tahu kronologinya dulu baru jawab pertanyaannya, bukan seperti itu lagi gitu, karena ini pertanyaannya sungguh spesifik kalau di TOEFL ITP ini, dan kita harus benar-benar wise dalam penggunaan waktu gitu, karena reading ini meskipun waktunya 55 menit ya, tapi soalnya tadi kita ada berapa ya? Ada 50 juga ya kalau nggak salah Miss Antila. Jadi sebenarnya itu sangat singkat juga gitu untuk mengerjakan setiap soalnya. Jadi kita harus benar-benar bijak dalam membagi-bagi waktu gitu. Apalagi kalau reading itu butuh waktu lebih lama karena kita harus go back and forth ya. Tidak hanya di question itu, harus balik ke passage lagi, balik lagi, balik lagi. Nah, selanjutnya, directly answered questions, skill 3. Answer stated detailed questions, find unstated details, find pronoun reference. Ini lebih mulai spesifik ya, bisa mulai lebih scanning nih. Karena kita harus benar-benar tahu di bagian yang ini, kalimat yang ini maksudnya apa gitu. Misalnya maksud dari kalimat tersebut. Atau ada yang misalnya unstated tuh misalnya berarti tidak dibicarakan di situ yang mana. Berarti kita harus mencari misalnya ada tulisannya semua jawaban di bawah ini benar kecuali, nah berarti kan ada tiga kalimat yang benar, satu salah. Berarti itu harus menggunakan substitusi. Jadi kita nggak bisa ngeliatin hanya cuma liatin dari passage saja, tapi dari setiap soal kita lihat nih, setiap opsi jawaban kita lihat. Jawaban A, ada nggak di situ? Oh, ada centang. Jawaban B, ada. C, ada. D, tidak ada. X. Nah, baru D jawabannya. Seperti itu. Itu mau nggak mau triknya kayak gitu. Karena ini udah bukan ngomongin soal kita tuh comprehend apa enggak gitu. Kita benar-benar ngomongin strategi. Nah, ini yang sangat mirip nanti ya, mungkin yang bagi yang guru-guru MTS sama MA nih ya, kemarin kita sempat ngomongin soal TKA. TKA kita harus ngomongin hal ini. Karena TKA itu kalau saya lihat, udah ngomongin strategi, harus logika. Nggak bisa cuma ngeliatin dari pengertian ini bacaannya soal ini terus cukup. Enggak. Nah, ini menurut saya harus ditekankan di skill yang directly answer question ini kalau yang untuk itu. Ada strategi-strateginya. Begitu juga yang selanjutnya, indirectly answer questions, ini lebih implikasi, answer implied detail. Jadi sama persis seperti substitusi tadi, tapi kita mencari yang tidak dibicarakan gitu. Nah itu makanya lebih ribet lagi kan, tapi lama-lama dengan praktis pasti bisa gitu. Kita lihat yang kayak, oh dari konteks ini dia kayaknya nggak ngomongin soal ini sama sekali, tapi itu sudah terimply meskipun dia nggak tertulis gitu. Nah berarti itu ada. Yang ini nggak ada sama sekali, X. Yang ini ada. Nah, sama persis strateginya. Tinggal ini bentuknya tidak ditulis gitu. Nah, answer transition questions, terus vocabulary. Nah, vocabulary kadang-kadang nih menurut saya kita apalagi biasanya kalau merasa ya dari murid-murid atau guru-guru, vocabulary saya itu kurang banget, Mr. Kevin. Saya itu sangat jarang banget deh kayak maksudnya expose ke bahasa Inggris gitu. Nah, kalau vocabulary TOEFL itu enaknya adalah satu, mereka tuh nggak terlalu peduli soal knowledge kita soal dictionary ya gitu. Jadi bukan soal ngafalin. Ini lebih konteks. Ini different dan SAT. Kalau kita ngambil SAT itu beda. Kalau ada yang nanti mau ke Amerika gitu atau harus ngambil SAT, boleh coba liatin soal vocabulary-nya itu benar-benar by definition. Jadi what that word is, what is the meaning for that word gitu. Tapi kalau di sini nggak. Di sini kita melihat di dalam satu konteks, di dalam satu kalimat tersebut, ini arti kata ini tuh apa. Jadi tanpa kita sebenarnya pernah melihat kalimat kata tersebut di hidup kita, kita sebenarnya sudah tahu jawabannya.
Tinggal kita melihat dari konteks dari sebelah-sebelahnya. Dan konteks itu kuncinya tidak hanya melihat di dalam satu kalimat, tapi kalimat di sebelumnya dan kalimat setelahnya. Karena kuncinya biasanya di refer balik ke situ. Nah, itu biasanya kadang-kadang kita lupa. Jadi kita cuma ngeliat di satu itu, aduh nggak bisa, nggak ngerti apa. Nah, padahal sebenarnya mungkin kuncinya ada di kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya. Jadi lihatlah satu kalimat sebelum kalimat tersebut berada dan satu kalimat setelahnya. Baru kita make the guess. Terus yang terakhir, overall review questions, determine where specific information is found, determine the tone, purpose, and or course. Jadi ini lebih ke tone authornya seperti apa, dan ini juga harus ada sedikit logika ya, gitu. Karena kan kalau udah ngomongin tone, purpose, itu pasti kita harus bisa menderive information about the author tanpa itu dibilangin gitu. Kan nggak mungkin tulisannya saat author ini lagi marah dia menulis ini, kan nggak mungkin. Tapi kita bisa melihat, oh orang ini tuh cukup frustrated gitu dengan polusi di Jakarta, makanya dia ngomongnya seperti ini. Ya, itu kan semua dari logika, dari gimana caranya kita menyambungkan itu dari informasi yang diberikan. Gitu. Nah, yang terakhir, ini strategi-strateginya untuk reading apa aja. Nomor satu, jangan cuma dibaca ya, jadi harus benar-benar bisa scan atau bisa skimming juga. Itu menurut saya skill yang harus kita develop, apalagi kalau kita belum punya skill tersebut. Kalau menurut saya guru-guru pasti sudah punya kemampuan tersebut dan sudah sangat mahir gitu. Karena apalagi kalau kita suka grading murid ya. Kan kalau kita grading murid aja, misalnya mereka nulis essay, pasti kita nyari apa? Kita nyari kesalahan dong, gitu kan. Oh, ini salah nih, verbnya ini. Itu udah scanning. We're scanning for mistakes. Same thing here, gitu. You use the same strategy. Dan kalau kita mau ngajarin murid kita, sama juga. Kita bilangnya, ya kamu scan itu seolah-olah kamu lagi mencari suatu informasi yang harus kamu temukan di situ. Jadi bukan kamu harus mengerti satu kalimat itu artinya apa, bukan. Tapi kamu harus mencari informasi itu dari si soal. Jadi benar-benar sangat strategic. Terus yang kedua, main idea ada di first sentences. Jadi kalau pertanyaan soal main idea, jangan carinya di tengah-tengah gitu. Nanti buang waktu di situ. Biasanya, most likely itu biasanya udah di kalimat pertama atau kalimat terakhir. Karena biasanya kan ada thesis statement ya gitu. Kecuali misalnya paragraf satunya nggak dipakai, langsung dikasih paragraf 2, paragraf 3. Berarti kita harus cari lebih dalam lagi. Bisa seperti itu. Lalu, backward rule for pronouns. Nah, ini sama seperti yang tadi saya bilang soal vocabulary, mirip ya. Jadi untuk pronoun juga sama. Kalau pertanyaannya, what does he refer to? What does she refer to? Siapa tuh he-nya? Siapa tuh she? Siapa tuh it? Biasanya banyak it. Karena pertanyaannya it itu kan biasanya objek ya. Dia lagi ngomongin apa tuh? It, blah, 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 blah. Nah, pasti informasi mengenai it ada di kalimat sebelumnya. Gitu. Jadi, kalau soal pronouns, pastikan tidak hanya di yang di line yang dibilangin itu, harus kita melihat di luar itu juga. The odd one out. Nah, ini sebenarnya yang saya bilang tadi substitusi. Kalau pertanyaan soal semuanya ini benar kecuali not, except gitu ya. Ini harus pakai substitusi satu persatu. That's the only way. Kalau kita asumsi saja, mustahil salah. Karena dia sengaja bikin itu jawaban sangat mirip-mirip, karena itu adalah distractornya. Itu caranya assessor ini bikin gitu in the first place. Jadi kita harus tahu, ini bukan masalah kita tuh, saya jago reading, bukan seperti itu. Tapi strateginya memang mau harus cek satu persatu. Dan ini saya bilang ini sama persis, pasti Miss Antila setuju. Mau soal buat IELTS pun juga harus kayak gitu. Harus satu persatu. Nggak bisa kita kira-kira, lalu jawabannya benar gitu. Nah, terus inference, logical step, not a wild guess. Kalau ada soal inference gitu ya, seperti tadi yang di-imply atau di-infer tuh apa? Kan nggak ditertulis tuh Mr. Kevin. Nah, ini ada namanya logical step. Jadi jawabannya pasti ada di dalam situ, cuma dia tidak tertulis 100% seperti apa yang harusnya ada gitu. Tapi bukan berarti kita guess-guess aja. Kayaknya jawabannya ini, bukan. Kalau inference itu bukan itu. Inference itu adalah bagaimana kita bisa menarik suatu makna yang tersirat di dalam satu kalimat tersebut. Dan itu harus benar-benar kita temukan. Kalau kita belum nemuin, berarti itu cuma asumsi. Dan kalau asumsi pasti belum tentu benar gitu. Nah, yang terakhir, ini sebenarnya ini istilahnya trik paling bodoh tapi sebenarnya paling aman. Emergency guessing strategy. Kalau misalnya nih ya waktunya udah mau habis, misalnya udah 50 menit, tinggal 5 menit lagi. Aduh, ini aku masih ada 2 passage lagi Mr. Kevin. Jadi aku mendingan ngerjain yang mana gitu karena nggak mungkin keburu semua. Nah, yang paling cepat untuk dikerjakan itu adalah vocabulary question.
Itu yang menurut saya itu nomor satu paling cepat. Kenapa? Karena itu butuh cuma scanning. Kita perlu lihat di line 12 ini artinya apa. Pasti most likely kita akan bisa lebih menjawab. Dibandingkan kalau main idea segala macam itu kan, atau inference, apalagi inference cukup lama. Kita harus benar-benar mencari satu persatu. Substitusi juga gitu. Nah, itu contohnya gitu ya. Iya sih, paling kayaknya sih kalau dari saya untuk reading itu, jadi Mosaic sebenarnya sih bukan, I don't think there's anything new ya, tapi lebih kayak refresher for you guys, supaya kayak inget, oh kalau ngerjain reading passage itu seperti ini. Jadi harapannya kita lebih bisa memanage waktu kita, dan juga tahu nomor satu pokoknya ini soal tipe apa. Nanti kalau misalnya ngejar sama Miss Antila, kalian juga harus bisa kayak gitu nih. Ini soalnya tipe yang harus skimming dari paragraf satu, atau nih scanning dari paragraf 2, atau nih inference, tapi inference harus cekin satu persatu jawabannya. Nah, strateginya itu menurut saya lebih penting untuk kita latihan dibandingin nyariin jawaban benernya gitu. Nah, paling itu sih kode saya. Mungkin saya kembalikan ke Miss Antila untuk our last exercise ya, Miss ya, untuk reading. Nah, let me stop sharing. Oke, thank you so much, Mr. Kevin. Baik, eh, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita akan coba praktekkan apa yang sudah disampaikan, dipaparkan oleh Mr. Kevin ya. Nah, sekarang saya ada soal nih. Sebelum ke soal, saya akan menunjukkan bentuk eh, website kita untuk prediction test. Jadi bisa dilihat di bagian bawah itu ada beberapa passage, ada 5 ya, berarti nanti di reading section itu akan ada 5 passages, dan setiap passage itu soalnya kurang lebih 10 soal. Nah, tiap naik ke passage berikutnya itu soal bacaannya akan lebih panjang dan lebih tentunya lebih kompleks begitu. Nah, sekarang kita coba, kita latihannya di passage 1 dulu ya. Tadi Mr. Kevin sudah sampaikan, kita harus tahu untuk reading, kita harus ngerti nih, soal ini tipenya harus baca satu-satu atau skimming or scanning. Nah, sekarang saya mau challenge Bapak dan Ibu untuk membaca teks tersebut dan mengerjakan soal nomor 1. What is the main idea of the passage? Gitu ya. Saya kasih waktu berapa menit ya? 2 menit lah ya, karena harus membaca juga. Baik, 2 menit kalau begitu untuk membaca dan menjawab soal nomor 1. Setelah itu bisa di-share jawabannya di chat box seperti biasa. Oke, silakan 2 menit dari sekarang. Satu menit lagi, Bapak Ibu. Siap-siap. Oke, baik Bapak Ibu. Waktunya sudah hampir habis. Boleh dijawab, di-share jawabannya di chat box. Kira-kira apakah A, B, C, atau D? Pertanyaannya adalah what is the main idea of the passage? Ini pertanyaan yang sangat umum ya, bahkan nggak hanya di TOEFL, di ujian nasional pun ada, di TKA pun ada gitu. Nah, kira-kira apa nih jawabannya dan gimana cara menjawab?
nih Bapak Ibu. Oke, waktunya sudah habis. Silakan, kira-kira jawabannya yang mana? Oke, dari Kak Ratna jawab C. Oke, baik. How about the others? Yang lain bagaimana? Saya beri waktu menjawab 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktunya habis. Oke, di sini ada yang menjawab C cukup beragam ya. Ada yang B juga. Oke, kita bahas ya. Jadi untuk pertanyaan what is the main idea? Itu kan berarti kita ditanyain tentang apa sih secara keseluruhan teks tersebut. Nah, itu teman-teman disarankan untuk tidak membaca secara satu-satu in detail. Jadi untuk pertanyaan what is the main idea, gunakan teknik scanning gitu. Jadi bisa menggunakan teknik scanning or skimming? Skimming, sorry. Teknik skimming gitu ya. Jadi membaca cepat. Dan juga kalau misal waktunya sangat mepet nih ya Bapak Ibu, bisa membaca kalimat pertama dari paragraf ini dan kalimat terakhir dari paragraf ini. Biasanya sudah terlihat secara keseluruhan paragraf itu tentang apa. Jadi untuk nomor 1 ini, jawabannya adalah yang C. Termite mounds are structurally complex and serve a critical function in regulating the colony's environment. Karena yang di awal itu dia sempat mention tentang construct some of the impressive structure, ya kan? Dan juga di akhir dia menyebutkan tentang tadi ada mana? Environment, controlling environment juga. Gitu. Jadi jawabannya yang betul adalah C. Kenapa bukan B? Karena B itu hanya di bagian sini saja nih. Termites, often mistaken for ants, are social insect, bla bla bla. Jadi untuk idea yang B, should not be confused with ants, itu kurang tepat. Itu tidak menyebutkan main idea dari seluruh paragraf. Begitu. Baik, karena waktunya sudah habis sebenarnya ya. Mungkin untuk reading satu soal saja ya Bapak Ibu. Nanti bisa apabila Bapak Ibu berkenan menggunakan website ini untuk berlatih atau bisa untuk membantu students-nya berlatih TOEFL. Nah, saya mau nunjukin nih, misal dari Bapak Ibu, dari murid-muridnya, dari teman-teman semua di sini sudah mengerjakan, hasilnya akan seperti apa. Nah, ini yang akan muncul, sudah kelihatan. Apakah terlalu besar? Oke. Nah, jadi akan seperti ini nanti bentuknya. Ada total score, jadi bisa lihat total skornya berapa. Untuk TOEFL ITP nilai paling tinggi itu di 677 ya. Kemudian ada breakdown tiap-tiap level, tiap-tiap skill. Misalnya untuk listening, berarti masih ada di nilai sekian. Untuk structure nilainya berapa dan comprehensionnya berapa. Nah, ini bisa dilihat lebih detail Bapak Ibu. Jadi jika diklik bagian sini, bagian mana ya? Sini ya? Oh. I think it's lagging. Oke, udah muncul harusnya. Ya, betul. Nah, untuk yang listening bisa dilihat mana sih yang kira-kira kurang. Misalnya, oh ternyata nomor 3 saya salah, nomor 6 saya salah. Ini bisa dilihat penjelasannya. Kenapa kok nomor 3 salah? Bisa di play lagi nih conversation-nya, pertanyaannya juga bisa didengarkan lagi. Kemudian ada explanation-nya juga. Tuh. Nah, kemudian untuk ada next-nya. Nah, untuk contoh yang structure, bisa dilihat juga nih Bapak Ibu, misal kunci jawabannya seperti ini. Oh, ternyata saya salah di pertanyaan tentang although and so. Berarti saya harus belajar lagi tentang what is it? Conjunctions ya, fanboys like that. Kemudian misal, oh ternyata saya masih salah di much, bedain much and a few. Berarti saya harus belajar lagi tentang countable and uncountable nouns. Gitu. Selain itu ada juga yang reading, sama sih reading, contohnya akan seperti ini. Nanti answer key-nya bisa dilihat, kemudian ada review dan explanation-nya. Begitu.
Nah, tadi kalau nggak salah sempat ada yang bilang di chat box gitu, apakah bisa login? Bisa tentu, namun ini websitenya akan berbayar, Bapak Ibu. Tapi don't worry, tenang saja. Harganya sangat terjangkau dan untuk Bapak Ibu yang hadir di sini nanti bisa mendapatkan promo khusus untuk yang hadir di sini saja. Jadi nanti akan ya, jadi nanti dari Mr. Kevin akan share kode promonya dan juga akan share attendance form. Nah, jadi jangan lupa diisi attendance formnya, nanti akan kami kirimkan promo code-nya dan juga akan kami kirimkan recording serta material hari. Begitu Bapak Ibu. Oke, baik. Saya juga mau menyampaikan sedikit. Nah, mungkin ada yang ingin, kan hari ini sharing sesinya cukup em, apa ya, cukup umum ya terkait skill-skill trik-triknya. Nah, kalau dari Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini ingin tahu lebih, misal ingin belajar lebih dalam tentang TOEFL ITP, di Instagram kami ini setiap hari kami upload video tentang tips untuk mengerjakan TOEFL ITP. Misalnya tadi reduce clause, ya kan? Tadi ada nih. Kemudian invert subject or verb, itu seperti apa? Cara penggunaannya seperti apa? Dan triksnya bagaimana itu bisa dilihat di Instagram kami. Gitu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Oke. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi attendance form yang sudah dikirimkan oleh Mr. Kevin di chat box. Dan jangan lupa juga untuk mengisi email dan nomor HP dengan benar, karena nanti kami akan mengirimkan materi, recording, dan juga kode promo ke email Bapak Ibu dan teman-teman semua. Begitu saja dari kami. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghabiskan waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama ya, berdiskusi. Senang sekali tadi saya juga ada insight-insight baru dari Bapak Ibu semua di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi dan belajar lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Oh iya, foto bersama. Mohon maaf, saya lupa. Oke, boleh kita akan foto bersama dulu ya, Bapak Ibu. Apabila berkenan, silahkan open camera. We're going to take a picture together. Can you remove this photo, please? I look very big here. Oke, baik. Siap-siap Bapak Ibu, saya akan hitung sampai 3. Nanti akan difoto oleh Mr. Kevin. Are you ready, Mr. Kevin? Oke. 1, 2, 3, cheese. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Saya sangat senang bertemu. Eh, Sampai jumpa di Atlas Talk Series berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.